Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menundukkan kepala seraya bermujahadah dan izinkan saya memimpin doa dengan agama Islam dan agama lain mengkondisikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hamdan wa bihamdika limasida. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, atas izinmu semata ya Allah, kami pegiat pendidikan di dalam ruangan ini berkumpul dalam rangka mengikuti suatu acara rapat koordinasi. Jadikanlah acara ini sebagai pemersatu dalam kemajemukan ya Allah, untuk bersama-sama menjalankan amanah-Mu dan amanah undang-undang dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pemberi Ampun, kami sadar ya Allah dalam menjalankan kesalahan kami tentu banyak salah dan hilaf ya Allah. Olehnya ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa para pendahulu kami ya Allah, dan ampunilah dosa orang-orang yang telah mewakafkan dirinya demi untuk memajukan pendidikan, terutama pendidikan di Kota Makassar. Dan lebih khusus ya Allah, ampunilah dosa para guru-guru kami, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Alim, kami sadar ya Allah, amanah yang Engkau berikan kepada kami sebagai pengawas dan penilik bukanlah suatu amanah yang mudah ya Allah. Oleh itu ya Allah, anugerahkanlah di dalam hati kami kesabaran, anugerahkanlah di dalam hati kami rasa tanggung jawab, sehingga kami tidak salah membimbing dan membina pada generasi muda kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jika Engkau berikan harta, berikanlah harta yang Engkau ridhai. Jika Engkau berikan ilmu, berikanlah ilmu yang bermanfaat. Karena problema di anak modern ini adalah ketidakmampuan manusia mengamalkannya apa yang diketahuinya ya Allah. Ijabahlah doa kami ya Allah. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma jahilna wa sakhirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar sekaligus membuka rapat koordinasi kita hari ini. Dengan hormat kami mengundang Ibu Prof. Dr. Haja Afiati Anusari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslim yang hadir pada hari ini dan yang saya hormati juga Dr. Daryat Anas, kemudian Dr. Andre Panelli MSc sebagai koordinator pengawas,
dan yang saya hormati, saya banggakan Komisioner IPKM Kota Makassar yang telah hadir pada acara hari ini. Tentu yang pertama adalah saya ucapkan selamat kepada para pengawas dan juga pemilik. Kemudian yang saya juga hormati, mungkin ada koordinator yang sempat hadir pada pagi hari ini. Tentu kita semua tahu bahwa acara pelaksanaan pada pagi hari ini untuk para pemilik dinas pendidikan dan juga untuk pengawas daripada dinas pendidikan dan juga adalah sebagai pengawas dari sekolah Muhammadiyah yang mungkin ada sempat hadir pada pagi hari ini. Tentunya kita sangat berbahagia dengan hadirnya pada acara hari ini. Dan kita sama-sama tahu bahwa program ini diselenggarakan dan diprogramkan oleh Dinas Pendidikan, karena kali ini Dinas Pendidikan adalah mitra pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan. Tentu kita anggap bahwa kenapa harus kita membuat program ini, karena kami anggap bahwa ini sangat penting untuk kami, tentu di dalam rangka untuk bisa memberikan rekomendasi kepada Bapak Wali Kota atau Dinas Pendidikan. Kita ingin tahu bagaimana para pemilik pengawas dari Dinas Pendidikan yang tentu melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan cara untuk bisa meningkatkan daripada kualitas sekolah, dalam arti bahwa bagaimana upaya kita agar supaya nantinya setelah berlangsung acara ini kita ingin melihat ya sampai sejauh mana perkembangannya tugas-tugas daripada pengawas pendidik, dan kita harapkan agar supaya bagaimana upaya kita untuk tahu sejauh mana perkembangan daripada pelaksanaan tugas-tugas daripada pengawas dan pendidik, sehingga kita bisa mampu mengevaluasi bahwa ternyata sudah sampai segini perkembangannya daripada tugas pokok fungsi daripada pengawas. Dan kemudian tentu kita juga ingin tahu bagaimana juga permasalahan yang ada, karena masih banyaknya pikiran-pikiran yang tentu kita anggap bahwa kadang-kadang pengawas dianggap sekolah ya, padahal itu tugas pokok dan fungsinya sangat bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas sekolah. Oleh itu saya harapkan para pengawas dan pendidik untuk tidak berpikir seperti itu, karena atas semua bapak-bapak dan ibu-ibu sangat bermanfaat dan berguna bagi dinas pendidikan atau pemerintah Kota Makassar. Oleh itu nantinya ada narasumber yang kami harapkan kita semua, mungkin masih ada kurang evaluasi atau pengetahuan yang dimiliki oleh para pengawas dan pendidik untuk bisa kita tidak lanjuti agar supaya tidak dapat fungsi bisa berjalan dengan baik. Insya Allah narasumber akan mengarahkan seperti itu. Tetapi tidak berarti saya ingin sampaikan, ingatkan kepada kita semua para pengawas dan pendidik untuk bisa terbuka ya, bisa terbuka bagaimana perhatian dinas pendidikan terhadap pengawas dan pendidik. Jangan sampai disembunyi-sembunyikan sehingga ini sedemikian tidak ada masalahnya. Ini untuk kepentingan masyarakat. Oleh itu bukalah ya, jangan ragu-ragu, sampaikan saja masalahnya, karena masyarakat dinas pendidikan tidak alasan ya memperhatikan kepentingan peningkatan kualitas daripada pemilik sekolah dan pengawas. Karena kita tahu jangan sampai kalau ada masyarakat yang menyampaikan bahwa pengawas dan pemilik tidak berfungsi seperti itu, karena perhatian daripada pihak pemerintah jauh dari harapan. Oleh itu jangan ragu, sampaikan saja, tetapi bukan berarti bahwa kami di sini dalam pendidikan mencari kesalahan daripada dinas pendidikan. Tetapi bagaimana kita sebagai mitra untuk membantu ya, untuk membantu dinas pendidikan di dalam rangka untuk peningkatan kualitas daripada pengawas dan pendidikan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa curhat ya,
jangan ragu-ragu, tidak akan mungkin kita akan menyebutkan nama siapa yang menyampaikan hal-hal yang sangat merugikan kepada bangsa kita. Walaupun kita tahu bahwa sekretaris dinas pendidikan ini sebagai penerus juga daripada pendidikan. Selesai itu, terima kasih kepada kita semua para pengawas, ibu-ibu, bapak-bapak atas pemenuhan undangan kami dan partisipasinya, sehingga pelaksanaan pada hari ini kita anggap sukses karena dukungan dari para pengawas dan pemilik hadir pada kesempatan ini. Kami ucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan sekaligus pembukaan yang dilakukan Ibu Afiati Aningsam. Acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, rapat koordinasi yang akan dipandu oleh Bapak Andi Sahril Badarudin. Dengan hormat kami mengundang Andi Sahril, kemudian narasumber Pak Bernat, Ibu Yeni Rahman, dan Pak Tamrin. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak sekalian, adalah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak ibu sekalian, Bapak pengawas dan pemilik yang kami hormati, Bapak teman-teman Dewan Pendidikan Kota Makassar, pada hari ini dalam acara kita ini akan pembawa acara ada narasumber kita ada 3 orang, dan saya kira beliau ini sangat sudah tidak ada lagi yang sudah kenal. Ini semua adalah pakar pendidikan, namun mempunyai beliau latar belakang yang berbeda. Masih ada satu yang belum Pak Tamrin, ada Pak Tamrin, barangkali bisa ke depan Pak. Ada Pak Tamrin? Oh ya, saya kira Bapak sekalian, pertama adalah Bapak Dr. Bernat. Barangkali Bapak itu sudah tidak ada lagi yang kita kenal. Beliau akan sebagai pemateri pertama, sebentar akan kita dengar pemaparan beliau. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan oleh Bapak Dr. Tamrin. Saya kira beliau ini adalah koordinator pengawas Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Yeni Rahman SS MSc. Ya, calon. Bapak Ibu sekalian, beliau juga ini adalah salah seorang wakil ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, sekaligus anggota DPR Kota Makassar kemarin. Ini naik kelas lagi beliau ini. Dia terpilih jadi anggota DPR Provinsi Selatan, dan beliau ini juga konsisten dalam mengurus
mengucapkan DPR terpanggil untuk luar biasa ya semoga nanti berikut ya kita bisa masih melihat beliau bahwa itu adalah orang Saudi pendidikan swasta ya terus swasta. Saya kira Bapak Ibu sekalian kita mempersingkat waktu kita karena waktu kita tidak banyak. Kami perlukan sampai pada Bapak pemateri kami kasih kesempatan kira-kira 20 menit yang 15 sampai 20 menit ya ini kita misalnya nanti akan banyak berdialog berdiskusi karena saya kira pengawasan itu memang agak sulit menurut saya, maka kita bisa mendengarkan sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bapak-bapak ibu-ibu alami dalam kepengawasannya itu. Nah itu barangkali yang perlu sekali kita mendengarkan, mungkin sekaligus kita bertukar pengalaman. Tentu pengalaman bapak ibu pengawas yang satu dengan yang lain tentu mempunyai kondisi yang berbeda. Ini mungkin perlu kita dengar sebentar seperti apa itu kira-kira itu ya. Nah, oleh karena itu kita bukalah semua di tempat ini, karena tempat ini tempat kita berdiskusi. Jangan kita tutup apa yang menurut kita kurang bagus atau yang sudah bagus juga ya bisa juga kita sampaikan sehingga nanti Dewan Pendidikan bisa mengevaluasi ya sebenarnya seperti apa, bagaimana ya, apa solusinya ya, seperti itu saya kira Bapak Ibu sekalian. Saya kira begitu. Saya persilakan Pak Dr. Bernard MS. Ya, tafadhol. Oke, baik, terima kasih Pak Moderator. Baik Bapak Ibu semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan terima kasih kepada Bapak Ibu pengurus Dewan Pendidikan Kota Makassar atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai anggota Badan Akreditasi Nasional PAUD Dasar dan Menengah Sulawesi Selatan. Minta izin Pak, saya sepertinya tidak terbiasa presentasi duduk. Saya izin Pak. Jadi walaupun baru buru-buru 64 tahun misalnya masih bisa berdiri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba dengan 20 menit ini, 15-20 menit untuk bersama-sama Bapak Ibu semuanya sebagai pengawas yang salah satu tugasnya yang kami dari BAN adalah sebagai mendampingi sekolah dalam rangkaian proses akreditasi. Itu tugas yang kami sebagai Bapak Ibu. Tentu tugas lain ya, banyak tugas pengawas, tapi yang penting bagi kami di BAN adalah bagaimana mendampingi sekolah dalam proses akreditasi ini supaya betul-betul sekolah itu siap menjalani proses akreditasi. Sebelum saya masuk ke sini Bapak Ibu, ingin saya sampaikan bahwa betul-betul akreditasi tahun 2024 ini adalah akreditasi yang baru dalam dua aspek, baru dalam sisi dari sisi organisasi. Sebelumnya tahun 2023 ke bawah kami itu dibagi dua kelompok, ada kelompok akreditasi PAUD dan kesetaraan, dan ada kelompok atau pengelola akreditasi sekolah madrasah. Sejak tahun 2024 Januari 2024 kami tergabung di dalam regulasi ini yang menyatukan. Jadi tidak ada lagi akreditasi PAUD, tidak ada lagi akreditasi sekolah madrasah, tetapi menjadi BAN PDN, Badan Akreditasi Nasional. P-nya itu PAUD, D-nya di dasar, dan M-nya adalah menengah. Di dalamnya include kesetaraan. Seperti itu Bapak Ibu. Yang kedua yang baru bahwa sejak tahun 2024 ini digunakanlah instrumen baru. Jadi instrumen baru untuk semua jenjang mulai dari TK, PAUD sampai kepada SLB kesetaraan dan semua satu Kepmen untuk menaungi
menaungi semua jenjang itu. Apa yang baru yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa ada di istilah yang kita kenal di akreditasi, namanya akreditasi pertama kali dan akreditasi ulang, reakreditasi. Apa itu akreditasi pertama kali? Adalah akreditasi sekolah baru. Sekolah baru. Bapak Ibu, sekarang kebijakannya adalah kalau dulu nanti ada kelas 6-nya SD baru diakreditasi, nanti ada kelas 3-nya SMP, SMA baru diakreditasi. Sekarang setelah punya surat izin maksimal 2 tahun sudah harus mengajukan diri diakreditasi. Karena kita tidak ingin sekolah SD itu nanti 5 tahun beroperasi baru diakreditasi. Jadi maksimal 2 tahun harus diakreditasi. Yang disebut juga istilah akreditasi pertama kali karena kami menemukan banyak sekolah-sekolah yang sudah sekian lama beroperasi belum ada status akreditasi. Itu yang kita sebut sebagai akreditasi pertama kali. Dan tahun 2024 ini diprioritaskan untuk semua sekolah yang pertama kali. Jadi yang belum dan yang sekolah baru. Jadi sekarang fokus kami di seluruh Indonesia adalah sekolah-sekolah baru dan sekolah yang belum terakreditasi adalah satu, dan sekolah yang sudah 2 tahun menyandang predikat sekolah tidak terakreditasi. Karena kita tidak ingin sekolah itu berlama-lama menyandang status tidak terakreditasi. Apa itu sekolah tidak terakreditasi, Bapak Ibu? Adalah sekolah yang menurut penilaian kami tidak memenuhi standar minimal. Jadi sekolah kalau dia dapat TT artinya di dalam pengelolaannya tidak memenuhi standar minimal. Makanya 2 tahun harus dipisit lagi kembali. Setelah dipisit kembali tetap TT, maka kami akan mengajukan ke Dinas Pendidikan. Kalau dia SD, SMP, PAUD kita ke kabupaten kota. Kalau dia SMA, SLB, SMK kita ke provinsi. Untuk salah satu rekomendasinya adalah ditutup saja. Salah satu. Yang kedua, kita minta garansi dari dinas apakah masih bisa dibina. Nah, jadi kalau sudah 2 kali berturut-turut dibina atau digabung, itu sudah mengarah ke kebijakan. Kalau sudah 2 kali dipisit tetap TT. Nah, sekarang yang penting Bapak Ibu semua sebagai pengawas, ini yang namanya akreditasi ulang, Bapak Ibu. Yang sering masih banyak simpang siur tentang akreditasi ulang. Jadi akreditasi ulang adalah sekolah yang sudah 5 tahun menyandang status akreditasinya dan tiba waktunya untuk diakreditasi ulang. Cara diban secara nasional berlaku bahwa cara mengakreditasi ulang ada 2. Ada disebut cara otomasi dan cara yang kedua adalah cara visitasi, dikunjungi. Nah, banyak orang bilang di otomasi menurut saya supaya tidak sibuk, Kak. Nah, tapi bukan itu permintaan, bukan mendatang ke kami, jangan kami dikunjungi di otomasi saja. Nah, otomasi itu Bapak Ibu untuk sekarang ini dasarnya adalah kalau sekolah negeri dasarnya adalah data Dapodik dan hasil AN. Data Dapodik dan hasil AN diolah sedemikian rupa oleh sistem. Kalau sebelumnya dia A, kemudian diolah data Dapodiknya dan AN-nya memang layak untuk A, maka langsung diperpanjang 5 tahun. Otomatis diperpanjang. Tapi ini bukan permintaan, sistem yang memperpanjang. Jadi Bapak Ibu jadi minta tolong kepada sekolah-sekolah yang diperbaiki adalah pengelolaan Dapodiknya dan tentu saja adalah bagaimana AN-nya. Nah, karena itu kalau masa A baru banyak merahnya, ya kan tidak mungkin diperpanjang lagi. Nah, sekarang kalau ternyata secara sistem diidentifikasi ada penurunan, maka sekolah itu langsung dikatakan akan dikunjungi, akan dipisit. Ya Bapak Ibu, akan dipisit. Nah, kalau ada penurunan, sekarang yang jadi tantangan Bapak Ibu, kalau B sekarang saya sudah memperbaiki diri, sistem kami tidak menaikkan. Jadi walaupun sudah kelihatan dulu B sudah baik, tidak menaikkan, tetap diperpanjang di B. Jadi tidak ada perpanjangan naik.
perpanjangan setara. Bagaimana kalau sekolah merasa sudah baik, maka dia kesempatan untuk mengajukan diri menjadi akreditasi perbaikan. Harus mengajukan diri. Tapi kalau penurunan, dia kok tidak mengajukan diri, divisit. Nah itu Bapak Ibu yang perlu disampaikan Bapak Ibu ke sekolah, bahwa berkaitan dengan visitasi ini adalah banyak sekolah yang merasa saya harusnya diperpanjang, tapi sekali lagi sistem yang ada indikasi penurunan maka akan divisit. Tetapi misalkan seperti ini Bapak Ibu, harusnya divisit tahun 2024 ada penurunan, misalkan di Makassar ada 100 yang menurun, tapi anggaran kami untuk Makassar misalkan cuma 50 sekolah, maka dia akan divisit tahun depan, namanya diperpanjang 1 tahun. Jadi perpanjangan 1 tahun itu adalah menunggu giliran karena kuota tidak cukup. Nah, tapi kalau cukup langsung tahun ini divisit. Yang menjadi prihatin buat kami semua Bapak Ibu, dan saya kira kita semua Bapak Ibu, data terbaru kami masih banyak sekolah-sekolah di Makassar yang statusnya TT. Saya kira kita semua Bapak Ibu sebagai penilik dan sebagai pengawas adalah bagaimana menjadi suatu tanda tanya. Kenapa masih di sekolah selevel Kota Makassar ini masih ada yang TT? Malah ada kemarin yang kami dapatkan PAUD, yang pengawasnya sendiri ditanya, saya juga tidak tahu di mana itu sekolah. Tapi ada ada datanya, tapi tidak tahu di mana sekolahnya. Artinya masih banyak tantangan-tantangan Bapak Ibu. Saya bayangkan di Makassar masih kita menemukan itu, bagaimana maksudnya teman-teman di tempat lain. Saya kira itu Bapak Ibu prinsip pertama yang kami sampaikan berkaitan dengan akreditasi. Baik, sekarang saya masuk ke ini Bapak Ibu. Nah sekarang ini pertanyaannya, mengapa sebetulnya kita perlu diakreditasi? Nah, saya kira ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara akreditasi, maka kita bicara tentang stakeholder kita. Sekolah tentang stakeholder terutama anak-anak kita. Jadi perlindungan terhadap hak anak, bahwa apakah betul di sekolah sudah terjadi bahwa terjadi untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Jadi itu garansinya. Jadi kami sebagai penilai eksternal membantu masyarakat sebagai Bapak Ibu semua sebagai pengelola pendidikan, akuntabilitas publiknya, bahwa apakah di sekolah dijamin bahwa proses pendidikan sudah berkualitas. Nah, itulah tugasnya, salah satunya akreditasi. Nah, jadi kalau tadi TT, ya memang kita karena di bawah tidak memenuhi standar minimal. Yang kedua berkaitan dengan penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu. Jadi penjaminan mutu. Yang ketiga adalah kesempatan mendapat umpan balik. Jadi Bapak Ibu selalu kami dikeluarkan ke sekolah bahwa akreditasi ini adalah check up gratis untuk sekolah. Kenapa kami sebut check up gratis? Karena Bapak Ibu tidak mengeluarkan dana untuk diakreditasi, dan misalnya Bapak Ibu kalau diakreditasi akan kelihatan semua itu, asam urat berapa, kolesterol berapa, tekanan darah berapa, akan keluar semua itu. Di bagaimana check up gratis akan keluar semua. Oh ini dia punya asam uratnya ini kolesterolnya begini, apa ada semua di sini. Check up gratis ini Bapak Ibu mendapat umpan balik dari sisi A, dari sisi B, dari sisi. Jadi saya kira ini Bapak Ibu, jadikanlah kita bahwa kalau kita diakreditasi perlindungan terhadap anak dari sisi kualitasnya, yang kedua bahwa kita betul-betul penjaminan mutu, dan ketiga adalah berkaitan dengan umpan balik. Karena Bapak Ibu, setiap hasil akreditasi selalu sekolah diberi rekomendasi. Pertanyaannya Bapak Ibu, survei membuktikan banyak sekolah yang tidak pernah membaca rekomendasi. Tidak membaca rekomendasi. Capek Tommy kalau asesor menyusun rekomendasi sedemikian rupa, sekolah rupanya tidak membaca. Kami mendesak Dinas Pendidikan, Pak tolong ini sekolah-sekolah yang dapat C, Pak cari tahu kedua apa sebetulnya masalahnya, ada itu ditulis di situ. Tapi alhamdulillah Dinas Pendidikan juga tidak merespon. Bapak Ibu di sini sebagai pengawas minta tolong kalau sudah divisitasi suruh baca itu kepala sekolahnya apakah rekomendasinya itu ke asesor di situ. Baru kita
Nah itulah sekali Bapak Ibu sebagai pendamping sini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu pengawas yang hadir kesempatan ini untuk membantu kami supaya apa yang kami tulis di rekomendasi itu minimal ada usaha untuk memperbaiki seperti itu. Nah sekarang apa peran asesi? Ini Bapak Ibu kami sangat harapkan untuk disosialisasikan ke sekolah. Apa peran asesi sekolah dalam ini? Sebagai mitra. Jadi sebagai mitra, bahwa Bapak Ibu adalah mitra negara, menyediakan layanan pendidikan, memberi informasi secara jujur, memberi umpan balik. Bapak Ibu semuanya yang diingatkan ke sekolah, sebelum Bapak Ibu divisit, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Satu, ada namanya mengunggah data dokumen. Data dokumen ini cuma 6 yang diunggah, dan saya kira semua sekolah pasti punya, yaitu kurikulum yang digunakan sekolah pasti punya, RKT pasti punya, RKS pasti punya, kumpulan daripada modul ajar atau apa namanya RPP atau modul ajar ada dikirim beberapa. Kemudian apa namanya foto-foto atau video-video berkaitan dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Saya kira apa yang susah diisi? Tapi masih banyak sekarang ini kami teriak-teriak, Pak, kenapa kita tidak unggah? Ada yang hilang independen, hilang painnya, Pak Anut. Padahal kan harus ada kurikulum, RKT, RKS, RPP, tapi masih ada juga sekolah merasa tidak. Yang kedua, setelah diunggah itu ada kolom yang dinyatakan di situ yang namanya deskripsi kinerja sekolah, DKM. Jadi sekolah diminta untuk mendeskripsikan kinerja apa yang selama ini sudah dilakukan berkaitan dengan proses pembelajaran, berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah, berkaitan dengan lingkungan sekolah. Disuruh deskripsikan apa yang sudah dikerjakan di situ. Atau juga malah selalu ada bilang, Pak, kalau begini mana contohnya, Pak? Saya bilang kami tidak bisa memberi contoh karena deskripsi kinerja itu sifatnya unik di sekolah masing-masing. Kalau dikasih contoh, alhamdulillah, biasanya kalau dia contoh. Nah, itulah yang kedua yang disebut informasi secara jujur. Karena ambil contoh, ya alhamdulillah salah tidak jujur. Oh bagus ini tahu bagus. Pertanyaannya apakah itu dilakukan di sekolah? Nah sekarang pertanyaannya, apa gunanya dua informasi ini Bapak Ibu? Yaitu apa namanya dokumen dan deskripsi kinerja, supaya asesor kalau tiba di sekolah bukan lagi mencari-cari, sudah ada di bahannya. Oh ya, sekolah ini perlu dicek ininya, perlu dicek perpustakaannya, apakah betul seperti yang dideskripsikan. Oh perlu dicek kalau di masalah di SMP perlu dicek labnya, kalau di SD perlu dicek papan informasinya apa segala macam. Nah, jadi asesor bukan lagi bekerja dari nol. Ingat Bapak Ibu, asesor di sekolah cuma 2 hari. Cuma 2 hari. Nah, cuma 2 hari di sekolah, dan itu minimal 8 jam. Jadi 2 hari di sekolah begitu banyak kegiatan, harus mewawancarai kepala sekolah, mewawancarai guru, mewawancarai apa Bapak Ibu termasuk pengawas dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi sekali lagi yang kedua jujur memberikan umpan balik. Nah, jadi kami dari sisi BAN sebagai institusi memerlukan umpan balik akan ini. Jadi nanti juga asesor kami akan tanya ke sekolah apa yang perlu lagi diperbaiki dalam sisi pelaksanaan akreditasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui dan sampaikan ke sekolah berkaitan dengan instrumen baru. Saya kira nanti saya kirim semua ini, ada beberapa yang saya sudah siapkan. Jadi satu folder ada 5-6 file di dalam, nanti saya akan kasih ke panitia. Sifatnya semua Bapak Ibu bisa baca saja, sisa baca dan sisa pilih-pilih yang mana mau dikasih ke sekolah. Sekira tidak, kalau mau dicatat yang penting-penting, ini semua salah. Nah sekarang apa kinerja? Sekarang Bapak Ibu barangkali yang masih alumni akreditasi tahun 2000 ke bawah, dulu itu kan pilihan J, ABCD, begini kan dicentang-centang. Jadi dipilih, oh ya ada, begini centang-centang, jadi 2 jam pulangnya asesor, dan ini pekan begini. Nah sekarang kita bicara tentang kinerja.
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengatakan saya punya perpustakaan, ada begini, bukan dicentang ada perpustakaannya, tapi yang dicari apa kinerja di perpustakaan itu. Bukan ada perpustakaannya. Oh, kami punya ruang UKS. Yang ditanyakan bukan ada tidaknya ruang UKS, tetapi apa aktivitas di ruang UKS. Jadi semuanya seperti itu. Kami punya guru penggerak, apa yang sudah dilakukan oleh guru penggerak? Bukan 50% guru penggerak, oh bagus tau 50% guru penggerak. Bukan. Sekali lagi, orientasinya ke kinerja. Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Kepala sekolah kita tanya apa yang dia sudah lakukan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya kira Bapak Ibu pengawas kan, kepala sekolah itu adalah pemimpin pembelajaran. Apa yang sudah dikatakan? Berkaitan dengan kepala sekolah, apa yang dilakukan kepala sekolah untuk mencapai visi misi sekolah? Kan visinya, bagusnya visinya. Pernah ditanya apa yang dilaksanakan? Dikatakan saya sudah lama, saya datang ada memang itu Pak, saya juga tidak tahu bagaimana. Jadi apa yang jadi kami akan tanya apa yang Bapak Ibu sebagai kepala sekolah lakukan supaya visi misi itu tercapai. Oh, kami adakan rapat, mana buktinya, apa nilainya? Oh, apakah ada sekolah Bapak Ibu sudah 15 tahun itu visinya tadi sampai karena pada zaman mau masa visi misi 15 tahun lalu masih dipertahankan. Nah, sudah mau terbang jauh ini begini. Sekarang Bapak Ibu, satu, kinerja. Jadi saya akan secara umum saja. Berapa menit lagi Pak? Oke, satu saya harus saya. Komponen kinerja pendidik. Jadi ada hanya 4 komponen yang kami nilai dari instrumen ini Bapak Ibu. Kasih tahu sekolah masing-masing. Hanya 4 komponen. Satu, komponen yang berkaitan dengan kinerja pendidik. Ya, kinerjanya. Jadi mana S2 semua, malah ada S3 guru ada S3, tapi kinerjanya yang kita mau lihat. Kinerjanya di dalam sebagai ini, dalam proses pembelajaran. Ingat Bapak Ibu, dalam proses pembelajaran. Bagaimana dia menampakkan bahwa kelas itu adalah kelas yang host. Ya, bukan kelas yang menyalin. Ya. Kalau seumur saya dulu barangkali masih ada rasakan Bapak Ibu kan, kita dulu masih dapat namanya metode persalinan Bapak Ibu ya. Kalau saya dulu masih dapat metode persalinan, oke Bapak Ibu ya. Yaitu ada bukunya Pak Guru, siapa yang bagus tulisannya itu yang menulis di depan. Nah, jadi mengukir sampai bunyi bel datang gurunya sampai di mana Mina, sampai di sini ya. Nanti minggu depan lagi dilanjutkan ya. Nah, itu metode persalinan. Kalau metode persalinan seperti itu pasti tidak ada kinerja. Yang kita lihat mencari kinerjanya, bagaimana siswa guru ini betul-betul menjadikan siswa ingat Bapak Ibu, ada statement sekarang yang tadi malam saya dengar di temu DPR ini, temu DPR pusat dengan beberapa lembaga pendidikan mengatakan bahwa ternyata ada temuan siswa Indonesia itu di sekolah adalah siswa yang paling berbahagia di Asia Tenggara. Tetapi siswa Indonesia yang paling rendah kualitasnya di Asia Tenggara. Berbahagianya banyak tapi kualitasnya rendah. Singapura itu dapat dua, berbahagia dan berkualitas. Nah, sekarang tantangan buat kita, kenapa disebut paling berbahagia tapi bukti pisahnya paling rendah. Orang Bank Dunia juga bilang Bapak Ibu, anak sekolah Indonesia ini adalah anak yang paling rajin ke sekolah, tetapi tidak pernah atau kurang belajar di sekolah. Rajin nih tapi tengah belajar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tidak belajar, di mana masalahnya? Tentu salah satunya adalah di atas, pendidik di dalam proses pembelajaran. Jadi kalau guru misalkan tidak punya ide-ide kreatif, tidak mungkin anak-anak mau belajar. Ada buku di situ, kalau buku matematika baca sendiri, yang perempuan kerja nomor ganjil, yang laki-laki kerja nomor genap. Kumpul sebentar ya, kalau bunyi bel kumpul. Saya pernah ke sekolah Bapak Ibu, ada guru tidak kelihatan nggak taruh buku PR. Tinggi nomor saya tanya, pernah diperiksa Bu? Dia bilang tidak pernah. Jadi ada kasus buat tentu tidak semua. Dan saya kira Bapak Ibu pengawas yang seperti ini. Oke, berikutnya komponen yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa bacakan waktu singkat ini.
adalah ini kepemimpinan kepala pendidikan, guru, kepala sekolah dalam mengelola. Di dalam sini Bapak Ibu banyak banyak komponen-komponen yang kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini banyak di sini kepemimpinan menghadirkan pendidik, komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Nanti Bapak Ibu bisa baca untuk ditularkan ke sekolah-sekolah Bapak Ibu. Nah sekarang karena waktu, yang ketiga adalah ini iklim lingkungan belajar. Nah, iklim lingkungan belajar. Di sini banyak aspeknya. Salah satunya adalah aspek yang disebut dengan bagaimana siswa itu, yang termasuk itu tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, itu disebut dengan iklim lingkungan belajar, ya. Nah, tidak ada saling mengejek karena berbeda suku, berbeda segala macam. Di sini diciptakan yang disebut dengan iklim lingkungan belajar. Nah, iklim belajar di sini ini kebinekaan, inklusif. Jadi inklusif kan biasa tuh gurunya yang bersifat eksklusif. Kalau nanya, kalau di daerah katanya kalau nanya pecama baru jauh belanja di sini kok nak kenapa kena begini. Kalau nanya orang biasa dia menangis depannya sengaja tidak ada lihat. Nah itu yang disebut dengan eksklusif. Padahal harusnya kita berpikir inklusif, kepada siapapun itu harus diberi perlakuan yang sama. Inklusif, aman secara psikis dan aman menjaga keselamatan dan kesehatan. Jadi kami juga akan menilai apakah sekolah ini laruntumi palapona baru tanda petik pembiaran. Itu bagian dari iklim lingkungan baik. Kita ingin meyakinkan betul bahwa peserta didik itu aman secara fisik dan psikis seperti itu. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ini komponen hasil pembelajaran lulusan. Nah, kalau ini Bapak Ibu, kami tidak mengukur di sekolah, kami mengambil hasil AKM. Jadi ini data ini bukan data kami kasih soal siswa atau bukan, data AKM sebagai dasar untuk menilai sini. Tentu saja ini sejak SD, TK ini tidak ada instrumennya seperti ini. Jadi kompetensi hasil pembelajaran itu diambil dari sekali lagi AKM, asesmen kompetensi minimal, dari literasi dan numerasi Bapak Ibu semua. Jadi saya kira itu semua akan menjadi kumulasi dalam sebuah penilaian. Sekarang Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu sampaikan ke sekolah, inilah yang harus jadi namanya proses yang harus dilalui sesi sekolah pada saat ini. Ini yang harus dilewati. Pertama, kalau sudah habis masa berlakunya, dia wajib untuk mengajukan akreditasi. Caranya adalah buka Sispena. Jadi sekolah kita tanya bina antar, kapan berakhir? Tahun depan. Siap-siap buka Sispena. Kalau sudah terbuka, maka di situ kita mengajukan diri bahwa sudah siap untuk diakreditasi, divisitasi. Nah, secara sistem, kalau Bapak Ibu sudah mengajukan, maka dia akan masuk dalam sistem besar, akan dilihat apakah ini diperpanjang 5 tahun, apakah ini divisit, apa segala macam itu. Jadi mendaftar dulu. Jadi biar habis nih kalau diam-diam, sistem juga tidak baca, karena ini by sistem semua Bapak Ibu. Jadi kita tolong Bapak Ibu para pengawas, dan sekali lagi kita identifikasi sekolah apa yang tahun depan habis masa akreditasinya untuk mulai mengecek di tahun 2025, mengecek Sispenanya apakah sudah dibuka pengajuan. Setelah pengajuan Bapak Ibu, konfirmasi sebagai sasaran visitasi. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan, maka Ban Pusat melalui sistemnya akan mengkonfirmasi ke Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu adalah sebagai sasaran. Nah, sasarannya itu apakah sasaran diperpanjang atau sasaran di visitasi, dikonfirmasi dari pusat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu,
Setelah dapat konfirmasi terbuka sistemnya, maka kita di pengisian Sispena itu tadi 2, dokumen dan deskripsi kinerja. Jadi minta tolong Bapak Ibu untuk betul-betul nanti sekolah yang mau dipisih didampingi dalam 2 hal ini, memastikan dokumennya. Saya kira ada semua sekolah tidak ada kurikulumnya, tidak ada RKT-nya, tidak ada RKS-nya kan. Selalu bilang ada, tapi buktinya masih banyak sekolah yang tidak kirim. Jadi biasa orang bilang pasti ada, tapi tidak ada sekolah tidak kirim. Ada yang alasan, anu painnya Pak, begini painnya Pak, macam-macam alasan. Semuanya by system. Bapak Ibu ya, jadi sekali lagi pengisian Sispena. Jadi Bapak Ibu minta ke Bapak Ibu sebagai pengawas, kalau sekolah sudah habis akreditasinya, sudah mengajukan, tolong tanya-tanya, sudah kita kirim dokumen dan membuat deskripsi kinerja sekolah. Deskripsinya sekolah apa kinerja yang dia sudah lakukan berkaitan tadi dengan proses pembelajaran, deskripsi kinerja kepala sekolah apa yang dia sudah lakukan. Dan setelah itu bahwa koordinasi dengan asesor. Jadi Bapak Ibu setelah dikatakan bahwa SD ini mau dipisih, maka kami juga akan menurunkan asesornya. Jadi nama asesor itu akan sudah sampai di sekolah. Apakah dia berkoordinasi dengan asesornya, berkoordinasi menanyakan apakah dokumennya sudah dikirim, oh ternyata belum lengkap Bu, atau salah masuk file key. Yang kedua, deskripsi kinerjanya belum ada. Yang ketiga, kira-kira kapan waktunya kita bisa untuk pas di sekolah dan pas juga untuk asesornya, itu namanya koordinasi. Jadi betul-betul pada saat asesor datang, sekolah sudah siap. Ada kasus kemarin di salah satu kabupaten. Awalnya iya, tapi pada saat asesor datang langsung ternyata sekolah itu tidak siap kan untuk divisitasi kan. Ada kejadian kemarin Bapak Ibu yang perlu diingatkan sekolah. Ada sekolah saking maunya dibilang bagus perpustakaannya, pinjam di buku dari perpustakaan lain. Nah, kenapa ketahuan? Karena iseng-iseng ini asesor, udah balik punggungnya. Kenapa nasi sekolah marahin ini? Nah, saya rasanya mengakreditasi sekolah A, kenapa yang punggungnya sekolah ini nama lain itu? Ternyata pinjam buku dari sekolah. Itu disebut dengan informasi yang tidak jujur. Dan perlu diingatkan sekolah Bapak Ibu, kalau asesor bisa membuktikan bahwa sekolah tidak jujur, maka langsung TP. Itu apa? Maka langsung ada aturannya itu, maka langsung TT. Kalau terbukti bahwa sekolah memberi informasi yang tidak jujur, itu bukan mengancam Bapak Ibu untuk mengatakan inilah sesungguhnya sekolah saya kan. Kayak kita dalam rangka akuntabilitas publik ini. Yang setelah itu Bapak Ibu, maka asesor akan datang ke sekolah. Setelah asesor pulang, selesai sudah, Bapak Ibu punya tugas di sekolah sisa menunggu pengumuman. Dan pengumuman itu akan disampaikan secara online di sistem. Jadi Bapak Ibu sekolahnya diingatkan, tidak usah tanya ke ban, tidak usah tanya ke saya Pak, tidak apa-apa Pak, buka di situ ada semua. Bapak Ibu nanti mau ngeprint sertifikatnya, tidak usah ke ban, tolong diprintkan, bisa diprint di situ. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya komunikasi yang sifatnya face to face begitu, by system semua. Bisa dibuka saya sistemnya, ada keluar A, setelah itu langsung keluar sertifikatnya, print sendiri makin. Tidak ada lagi perlu jalan-jalan, bukan dilarang jalan-jalan ke mana, tapi Bapak Ibu berprosedur. Sampai di situ Bapak Ibu, inilah tugasnya sekolah yang minta maaf Bapak Ibu sebagai pengawas, sebagai pendamping, bagaimana sekolah ini maksimalkan tahapan ini, terutama di tahapan 1. Ada sekolah, jadi kami Bapak Ibu setiap tahun di awal itu teriak-teriak ke kabupaten, Pak kenapa ada sekolah yang belum mendaftar? Kami kan sudah dapat sekolah ini sudah berakhir, tapi dicek di sistemnya belum mendaftar. Dengan bermacam-macam, pada diklik misalnya di sini, dibuka baru diklik. Tapi tidak tahu apa alasannya sekolah bahasa. Minta maaf, alhamdulillah ketemu dengan Bapak Ibu sebagai pengawas. Saya kira hal ini tidak akan terjadi lagi karena pasti Bapak Ibu akan seperti itu. Pengajuan akreditasi konfirmasi Bapak Ibu, dokumen wajib seperti saya sebutkan tadi.
pendukung pada saat visitasi, deskripsi kinerja. Nah sekarang, selain dokumen wajib seperti itu Bapak Ibu, minta tolong juga nanti kalau sekolahnya Bina Anta mau divisit, untuk secara mengkomprehensif mempersiapkan semacam kan sekolahnya itu dengan segala macam bukti-buktinya. Kami juara olimpiade ini buktinya, pokoknya tayangkan di situ. Mungkin ya profil sekolah pokoknya maksimalkan, tapi jujur ya, tapi maksimalkan di situ. Kayak itulah bagian dari selain dokumen, selain kinerja, asesor juga menilai menurut profilnya. Ditayangkan memang diperbaiki memang semua di situ. Bagaimana guru BK, bagaimana guru BK memberikan layanan, bagaimana UKS dimanfaatkan oleh dokter-dokter puskesmas di sekitarnya, bagaimana perpustakaan dijadikan lomba untuk lomba apa saja. Jadi semua ditayangkan di situ kan, untuk meyakinkan asesor. Bapak Ibu perlu tahu, asesor sama sekali tidak tahu berapa nilai tak. Karena yang dia tulis adalah sekolah ini sudah melakukan ini, sekolah ini sudah melakukan ini, sekolah ini tidak ada kinerja ininya, tidak ada yang mengatakan ada kinerja ini, contohnya di sini. Jadi kalau saya mengatakan perpustakaan digunakan untuk lomba misalkan membuat resume, nah, saya katakan sudah melakukan, maka saya sebagai asesor harus menunjukkan bukti di situ, adakah foto-fotonya, apakah segala macam. Nanti orang Jakarta yang kasih nilai. Jadi ibu sebagai asesor tidak tahu bilang pulang dari sekolah dapat aja Kak. Jadi pasti kalau dijawab pasti nakaran-karan tonji. Jadi kalau ada asesor bilang dapat aja gitu nakaran-karan. Karena asesor tidak tahu, karena sistem yang nilai. Nah, jadi sistem yang menilai kalau ini terjadi di sekolah, ini tidak terjadi, ini tidak terjadi, maka sekolah ini layak dapat B, layak dapat. Kami di Sulawesi Selatan kemarin Bapak Ibu kalau tidak salah 8 sekolah yang komplain. Tapi setelah kita lakukan proses, komplainnya semua ditolak. Karena asesor bisa membuktikan bahwa penilaiannya itu sesuai dengan fakta. Silakan Bapak Ibu komplain, silakan Ibu komplain, karena kalau dikomplain maka kami akan, kalau diterima komplainnya maka akan dikunjungi ulang lagi. Oke Bapak Ibu, koordinasi dengan asesor. 2 hari minimal 5 jam per hari, malah ada yang 8 jam. Oke Bapak Ibu, saya kira cukup Pak. Nah, saya kira nanti Bapak Ibu sebagai pengurus minta tolong Bapak Ibu sekali lagi, saya atas nama teman-teman pengurus atau anggota BAN PDM Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, senang sekali hari ini saya hampir yakin bahwa tidak ada masalah lagi akreditasi di Kota Makassar, karena sudah ada Bapak Ibu semua yang akan membantu kami, saling membantu Bapak Ibu untuk bagaimana proses akreditasi ini betul-betul tiba di satuan seperti apa adanya. Dan ini, jadi di sini Bapak Ibu, ini Bapak Ibu file-file yang Bapak Ibu akan terima nanti dari ada kebijakan kebijakan BAN PDM, Kemendikbud ini instrumennya yang nomor 2 yang Bapak Ibu yang di TK bisa baca instrumennya TK, Bapak Ibu yang di kesetaraan bisa baca instrumennya kesetaraan, apa yang kita nangyo SMP ya, ada semua di situ. Yang kedua. Kemudian yang ketiga panduan akreditasi ini dalam bentuk satu buku. Nah, tolong dibagikan ke sekolah supaya tenang alasan karena apa kalau di jamaah ada yang panduannya lengkap di situ semua Bapak Ibu. Yang keempat itu Permendikbud 38 itu tadi kebijakan Permendikbud 38-nya tentang akreditasi. Kemudian yang terakhir proses akreditasi tadi yang terakhir saya tanya. Jadi saya kira insya Allah Bapak Ibu akan terima file-file ini semua sebagai bagian dari bagaimana membantu kami semua dan kita semua untuk akreditasi ini tiba di satuan seperti sebagaimana yang seharusnya. Saya kira terima kasih untuk sementara Pak Moderator. Mohon maaf Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu untuk pemateri. Ya, kasih banyak Ibu sekalian. Saya kira ini apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Bernard ini, semoga saya kira ini sangat bermanfaat sekali dan ini bisa kita sudah mengevaluasi sampai di mana kinerja kami sebagai pengawas ini hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi.
Nah sebentar, saya kira tidak usah kita sebentar buka babak untuk berdiskusi. Ini kita selesaikan itu semua materi. Saya kira pemateri yang kedua adalah Ibu Yeni Rahman. Silakan Bu untuk membawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari materi pertama yang menjelaskan terkait akreditasi, bagaimana kita meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Dan izinkan saya pada kesempatan ini lebih banyak berbicara bahagian dari yang dijelaskan tadi, yaitu kita akan berbicara tentang pendidikan inklusif. Kita ketahui bersama bahwa menjadi satu hal yang menarik, yang lagi menjadi perhatian penuh dari Kemendikbud. Namun pada kenyataan yang kita lihat khususnya di Kota Makassar, kita bisa mengatakan bahwa pendidikan inklusif itu jauh dari harapan. Ini dari kami ya, waktu di DPRD Kota Makassar ini memang bentuk perhatiannya masih kurang, dan begitu kami melakukan tinjauan di sekolah-sekolah, ini banyak catatan-catatan yang harapan-harapan dari beberapa sekolah bahwa pendidikan inklusif itu betul-betul bisa kita terapkan secara maksimal. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan teman-teman dari pengawas. Ini nantinya kita akan berbicara bagaimana bentuk pengawasan. Ini tambah lagi tugas tak ibu. Bagaimana kita menilai sebuah sekolah dalam aplikasinya atau implementasinya melaksanakan pendidikan inklusif. Dan sebenarnya masih banyak juga perbedaan pendapat. Kemarin saya sempat melakukan konsultasi di Kementerian Pendidikan. Pada waktu itu saya lupa siapa yang terima kami, menjelaskan bahwa pendidikan inklusif, anak yang boleh masuk di sebuah sekolah adalah anak yang memiliki kemampuan IQ yang terbelakang. Tetapi di kesempatan lain, dan kita bisa membaca di beberapa literasi bahwa ABK yang dimaksud di sini juga ternyata anak-anak disabilitas juga bisa. Jadi ini dua pendapat yang agak berbeda, dan harus memang kita bisa meramu dengan baik pendidikan inklusi yang ada di sekolah ini. Objek dari anak itu seperti apa? Ini barangkali saya coba mengajak kita semua untuk berpikir. Kita ketahui ada 16, waktu saya ketemu sama Pogja Inklusi, dia menganggap bahwa anak ABK itu 16 jenis. Tetapi di beberapa literasi ada juga 12. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dalam memetakan anak-anak ABK itu seperti apa, intervensinya sebagai apa, menilai kita juga itu seperti apa, sehingga ini ruang ini kita akan banyak diskusi bagaimana kita memberikan sebuah penilaian. Apalagi sebentar lagi ada perhelatan pilkada, kita berharap bahwa wali kota kita mendatang salah satunya harus perhatian penuh terhadap pendidikan inklusi, karena kita ketahui bersama bahwa setiap anak adalah istimewa, setiap anak adalah istimewa, sehingga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Namun pada faktanya ini juga yang menjadi penilaian saya, bahwa sebuah sekolah dia hanya menerima anak-anak langsung dikatakan oh ini anak-anak ABK, tapi tanpa dilakukan assessment gitu. Nanti boleh ya boleh dibantah apa yang saya sampaikan tadi. Dan saya melihat di Jogja ULD-nya itu bagus sekali, dia sudah dalam bentuk UPTD, jadi dia tersendiri yang menangani pendidikan inklusi. ULD-nya itu sudah sangat bagus ya. Dan saya pikir dengan melihat anggaran yang ada di pemerintah Kota Makassar, kita itu cukup
lebih dari cukup. Dan mereka mengatakan bahwa DPRD memberikan mereka sekitar 4M itu selesai, walaupun tidak 100% ya, 4M gitu. Malah mereka ditantang sama DPRD-nya, mudah-mudahan teman-teman DPRD Kota Makassar juga ada yang peduli dengan pendidikan inklusi, ditanya berapa kebutuhannya. Tapi mereka tidak ujub-ujub karena diberikan ruang, hanya menyebut angka, tapi betul-betul penuh dengan analisa, dan mereka kami hanya mampu untuk kami hanya butuh 4M untuk menyelesaikan bagaimana pendidikan inklusif. Yang saya pelajari di sana, Bu, memang ketika seorang anak ingin masuk di sebuah sekolah, mereka harus di asesmen dulu. Tidak serta-merta sebuah sekolah karena ada 5% ini untuk pendidikan inklusi anak disabilitas, dilihat saja mukanya, kayaknya BK ini, cocok ini tuh dia persennya itu. Ini yang kita belum secara profesional melakukan. Sehingga ketika anak-anak tersebut masuk di sekolah, kebingunganlah sekolah harus diapakan ini anak. Kita mengetahui juga ada banyak pelatihan dilakukan oleh Pokja inklusi. Saya juga banyak mendengar dari guru-guru, ini juga tidak terselesaikan dengan baik. Kami berharap teman-teman di Dewan di pengawas, walaupun ini juga saya minta maaf lagi, ini sepertinya pengawas juga belum diberikan ruang yang begitu luas oleh pendidikan. Ini kita apalagi kita mendengar kita kekurangan ya pengawas. Bayangkan kalau satu pengawas harus mengawasi beberapa sekolah, ini pastinya tidak realistis. Dan kita berharap ke depannya bahwa pendidikan kita betul-betul terperhatikan, karena inilah akan menjadi aset pemimpin-pemimpin kita di masa depan. Jadi kami berharap teman-teman dari pengawas untuk memberikan masukan kira-kira alat indikator apa nantinya yang kita akan pakai dalam menilai pendidikan inklusi di setiap sekolah. Walaupun ada data saya beberapa disampaikan bahwa masalah sebenarnya yang di sekolah sekarang adalah sarana prasarananya, itu yang tidak memadai. Yang kedua tentang guru yang GPK ya, guru pendamping khusus, ini yang tidak ada. Kalau di Jogja itu sudah bagus. Jadi SMP 5 ABK 1 GPK. Kalau di SD ada 7 ABK 1 GPK. Dan Pokja memang selalu jalan bergerak. Dia tidak hanya bergerak kalau ada kegiatan-kegiatan saya secara seremoni seperti itu. Jadi kita berharap Makassar juga menjadi kota inklusif, walaupun sudah diklaim, tapi saya merasa itu hanya di atas kertas, karena pada faktanya di sekolah-sekolah kita masih membutuhkan penanganan yang khusus, betul-betul menjadi perhatian kita yang khusus. Mudah-mudahan pemerintah pusat juga akan menilai kita bahwa penganggaran untuk pendidikan inklusi itu bisa digelontorkan di Kota Makassar. Karena kalau kita hanya berharap bahwa APBD saja yang kita harapkan, ini saya pikir tidak bisa secara optimal dan maksimal kita lakukan. Barangkali sementara itu yang kami bisa sampaikan, yang pada prinsipnya kita berharap nanti akan banyak masukan, karena kesempatan ini tugas dan tupoksi kami hanya menerima masukan, karena walaupun saya anggota dewan, saya bukan dalam kapasitas mengevaluasi di sini, tetapi ingin banyak tahu apa masukan-masukan dari kita semua, sehingga nantinya kami dari teman-teman Dewan Pendidikan akan meramu hal-hal masukan nanti yang diberikan kepada kami, yang tentunya nanti akan menjadi sebuah rekomendasi yang akan kita berikan kepada pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pendidikan.
Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu untuk Ibu pemateri. Kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengar pemaparan dari narasumber kita. Ini baru ada 2 tadi yang menyampaikan, nanti Pak Tamri saya belum hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa tadi apa yang dijelaskan oleh narasumber pertama, narasumber yang kedua, dengan pandangan dan topik yang berbeda, tentu banyak hal-hal akan menjadi pertanyaan untuk kita di sekolah. Nah, sebagai pengawas pendidik di sekolah, saya kira banyak hal-hal yang akan menjadi tugas-tugas pokok kita, ya mungkin tidak sesuai atau seperti banyak hal-hal yang mungkin sedikit melenceng atau sedikit bertentangan, mungkin ya bisa. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, seperti yang dijelaskan tadi, bagaimana peran dan fungsi seorang pengawas, bagaimana wibawa dan sebagainya seorang pengawas di sekolah. Ya, kalau dulu saya itu masih ingat dulu waktu sekolah, kalau pengawas mau datang di sekolah ini luar biasa Pak. Ini luar biasa kalau itu pengawas mau hadir, sibuk semua orang di sekolah. Ya, jadi, nah ini barangkali mungkin perlu disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya pengawas seperti apa sebenarnya. Nah, saya kira ini Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini kita mungkin buka sesi dialog. Ya, mungkin kita kasih kesempatan dulu 3 orang untuk yang pertama. Kita akan buka lagi sebentar. Kita di belakang dulu Pak, satu yang pakai Pak siapa yang baju putih, kemudian Ibu satu yang sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian yang di sebelah kanan satu yang ujung Pak. Ini Pak siapa? Pak Nasir ya. Ya belum, ya itu dulu yang pertama beliau Pak. Tolong Pak disebutkan nama sekolahnya, kepengawasannya di mana supaya kita nanti bapak-bapak anggota Dewan Pendidikan bisa melihat bahwa bapak bertugas di daerah ini. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nama saya Pak Hairudin Hakim, pensiunan pengawas 18 tahun dinas pendidikan. Sekarang menjadi pengawas sekolah Muhammadiyah. Kami di Muhammadiyah ada namanya pengawas sekolah internal, yang pensiunan tapi masih energik, masih bisa dipakai. Yang pertama, ini saran untuk Dewan Pendidikan, sekaligus mungkin para sahabat saya Ibu Yeni Rahman. Di musim Covid kita pernah sama-sama mungkin kita satu alumni. Yang pertama, ini keluhan sekolah swasta selalu menjadi persoalan setiap PPDB. Sudah ditetapkan kuotanya sekian berdasarkan jalur-jalurnya, ternyata ada afirmasi dipercepat, afirmasi tambahan. Sudah ada jalur khusus, akhirnya siswa di sekolah-sekolah swasta itu berkurang. Ini hampir setiap tahun dibicarakan, tapi tidak pernah dilaksanakan. Mudah-mudahan Dewan Pendidikan tambah Dewan Perwakilan Rakyat bisa membawa ini persoalan. Sampai kapan pun kalau swasta sekolah negeri itu katakanlah SMP 1 itu sudah sesak napas, tetapi
dan seterusnya sampai SMP 55. Ditambah terus setiap penerimaan murid baru, ditambah 2 kelas tambah 1 kelas. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi tahun depan. Kalau itu terus berjalan, lebih bagus wali kota bikin edaran saja, semua sekolah swasta tutup sekolahmu. Itu konsekuensi dari kebijakan. Saya bicara gini karena saya sebagai pimpinan Muhammadiyah, bukan majelis, saya pimpinan. Saya bicarakan ini karena sudah di mana terlalu takut kita suarakan ini. Yang kedua, tupoksi Dewan Pendidikan itu ada 3. Kalau saya baca di tupoksi Dewan Pendidikan itu ada 3. Tupoksi atau tusi terbaru Permendikbud 25 tahun 2024 untuk pengawas sekolah itu ada 6. Ujung-ujungnya jika dipertemukan sama adalah pelaksanaan pendampingan, peningkatan kualitas, dan yang terakhir memberikan usulan dan pertimbangan jabatan kepala sekolah dan mutasi guru. Kalau kita lihat di tupoksi Dewan Pendidikan juga ada 3. Menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada bupati wali kota tentang keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terkait pendidikan. Yang kedua, memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, melakukan pengawasan pendidikan. Pertanyaan saya, instrumen apa yang dibawa instrumen apa yang dibawa dinas pendidik di Dewan Pendidikan ke sekolah-sekolah untuk memantau sekolah? Adakah tenaga khusus di Dewan Pendidikan yang memantau perkembangan sekolah yang dapat dijadikan rekomendasi kepada wali kota atau wakil wali kota? Pemantauan saya sampai saat ini tidak ada tenaga teknis dari Dewan Pendidikan untuk memantau itu. Karena itu dari tugas tupoksi 3 Dewan Pendidikan tambah 6 pengawas sekolah, saya sarankan ada baiknya dikombin dan gunakanlah pengawas sekolah sebagai tenaga operasional Bapak Ibu di Dewan Pendidikan, sehingga temuan kita sama, temuan Dewan Pendidikan dan temuan pengawas sekolah sama. Yang terakhir, fakta lapangan. Fakta lapangan ini di Makassar sudah 8 tahun PLT, bahkan ada yang sudah 4 tahun PLH. Sebobrok ini kota Makassar. Ini saya bicara di depan Ibu Pin sebagai anggota dewan. Sebobrok ini penataan kota di Makassar, sehingga ada calon kepala sekolah yang belum dilantik sampai sekarang. 4 tahun lalu saya masih ikuti karena saya sudah pensiun 3 tahun yang lalu. Pengawas sekolah di Makassar untuk SMP itu kalau saya tidak salah tinggal 8 orang yang saya tahu sebelum saya tinggalkan. Dari sekian bulan dites baru 2 yang diangkat. Pertanyaannya, ada apa? Ini saya coba bantu suarakan, Pak, karena kebetulan saya diundang, kata Rasulullah, jika kau tidak bisa memberikan suatu hal yang positif dalam satu majelis, tinggalkan majelis itu. Yang terakhir, terima kasih atas undangan ini, dengan harapan apa yang penting kami lakukan untuk di sekolah Muhammadiyah, tolong Dewan Pendidikan berikan kami saran. Terima kasih. Assalamualaikum wabasyiril mu'minin. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaannya Pak Hairudin Hakim sekaligus saran-saran, informasi-informasi yang diberikan. Ini coba yang kedua lagi, Ibu, ya silakan Bu. Ya, kalau nanti pertanyaannya Bu tidak berulang ya, tidak berulang dan dipersingkat waktunya. Iya, silakan.
Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Baharia, pengawas Taman Kanak-Kanak. Saya kebetulan asesor juga, Pak. Jadi yang Bapak tadi informasikan tentang ada sekolah yang pengawasnya tidak tahu keberadaannya, saya akan sampaikan sekarang. Kenapa? Saya lihat tadi dari pihak dinas pendidikan, tidak ada yang dengar, Pak. Jadi setiap tahun di awal tahun itu kami mendapatkan SK pembagian tugas dari kepala dinas. Di dalam SK tersebut tercantum nama-nama binaan kami. Jadi ketika ada nama yang tidak tercantum dalam SK tersebut, berarti kami tidak berhak membinanya. Kenapa tidak masuk dalam SK? Karena kami tidak tahu keberadaan TK tersebut. Kenapa tidak tahu? Karena pada saat pengurusan atau proses pemberian izin, kami tidak dilibatkan. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Saya diminta singkat. Sudah, tidak boleh berulang. Diminta sampaikan pengawas yang tidak terangkat. Sudah tadi sampaikan Pak Herudin. Satu lagi Ibu Eni Rahman tentang tadi Ibu mencontohkan tentang GTK untuk pendidikan inklusi di Jogja. Dan itu yang terjadi, kita di lembaga TK itu diharuskan menerima anak-anak ABK. Tidak boleh menolak, kita kena undang-undang. Tetapi tidak dibarengi, tidak diikuti dengan kebijakan untuk bagaimana menindaklanjutinya. Jadi mereka itu dibina seperti karena di TK itu tidak disiapkan pendidik yang khusus untuk menangani anak tersebut. Jadi harapan kami semoga Dewan Pendidikan bisa mengusulkan untuk dibicarakan di mungkin di Dewan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Bahria. Pak Nasir, Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama nama saya Naksir, Pak. Pak Dr. Syahrir tahu persis, sama-sama bergelut di swasta. Kami pejuang swasta tahun 80-an. Saya kebetulan sama senior saya Sasarudin, kami utusan dari Muhammadiyah. Jadi yang pertama kami berterima kasih kepada Dewan Pendidikan karena telah diundang dan diberi kesempatan hadir pada kesempatan ini. Namun demikian saya mohon maaf, dari tadi saya cari-cari mana teman-teman semua Dewan Pendidikan ini, karena sebenarnya saya anggap ini momen untuk curhat, Pak. Ya, tapi karena ketuanya sudah jadi perwakilan di Jakarta, ya paling tidak anggota lain lah, supaya kami ini tidak buang-buang energi, apa yang kami sampaikan bisa dicatat, paling tidak dibicarakan, dan lebih bersyukur kalau ada action solusi dari, karena kami dari akar rumput. Jadi yang pertama tentunya sebelum tadi disampaikan, kami sangat banyak berharap kepada Dewan Pendidikan sebagai mitra pemerintah, mungkin bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada Dinas Pendidikan khusus untuk Kota Makassar, ya, karena kami dari swasta tentu adalah keluh kesah swasta. Tapi saya juga pernah jadi kepala sekolah di negeri kurang lebih 10 tahun. Saya juga tahu sekolah negeri. Kita di negeri, Pak, terlalu memaksakan keadaan. Laboratorium jadi kelas, musola jadi kelas, kalau perlu tempat parkir jadi kelas. Terlalu serakah kita, Pak. Akibatnya apa? Mutu pendidikan hancur. Kita lihat SMA 1 misalnya, itu kan levelnya provinsi. Bagaimana dengan SMP dibangun di mana-mana? Tahun 80-an, pemerintah tahun 86 mengangkat guru semua di sekolah swasta dipenuhi untuk persamaan hak. Tadi kan yang dibawakan Pak Bernard itu mengenai bagaimana sekolah mendapatkan, bagaimana anak mendapatkan kewajibannya, haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di satu sisi pemerintah kita sendiri tidak mengarah ke situ, selalu murah meriah. Saya mau maaf, Pak, kenapa pendidikan kita hancur? Swasta sekarang kita lihat punya potensi sebenarnya, yang dilakukan pemerintah bukannya membina swasta tapi mematikan swasta.
Kita selalu mengatakan ada persamaan dana bos-bos itu Pak dari pusat, bukan pemerintah kota. Bisa mohon maaf ini Pak. Jadi mohonlah Dewan Pendidikan, melihatlah bagaimana pendidikan kita ke depan bisa ditata lebih baik, jangan terlalu dipaksakan Pak. Yang kedua, keluh kesah teman-teman guru swasta terkait pengangkatan P3K. Kenapa mereka tidak diberi ruang? Mereka juga adalah anak bangsa Indonesia. Mereka juga tenaga pendidik, mungkin mereka lebih berkualitas daripada teman-teman yang honor di negeri. Katanya aturan dari mana? Adakah undang-undang yang mengatakan bahwa guru swasta tidak berhak? Itu kan hanya kebijakan lokal kita. Mereka sudah sekian tahun berikan kontribusi terhadap pembangunan anak bangsa ini, mereka tidak diperhatikan. Apakah Dewan Pendidikan tidak punya suara? Ketua kita sekarang ada di pusat Pak, mungkin kesempatan. Ya. Ini barangkali maksudnya guru-guru di swasta itu diberi ruang untuk diangkat menjadi guru P3K supaya mereka bisa mendidik di sekolah swasta yang notabene anak kita juga Pak. Jangan kita pikirkan anak negeri. Kita ini lahir dari swasta, Dr. Sari dari swasta juga Pak. Saya dari swasta Pak, bisa juga seperti ini. Jadi mohon menjadi perhatian itu gurunya dan siswanya. Yang terakhir Pak, mohon maaf untuk akreditasi. Alhamdulillah Pak, saya jadi asesor tahun 2007 Pak sampai 2016. Apa yang Bapak sampaikan tadi alhamdulillah masih ada di benak saya karena saya pernah jadi asesor nasional. Satu hal yang saya kritisi, mungkin menjadi saran buat kita, pengangkatan teman-teman asesor. Dulu tahun 90-an Pak yang diangkat jadi asesor itu pengawas atau mantan kepala sekolah, sehingga mereka tahu persis kondisi di sekolah ketika mereka turun jadi visitasi. Belakangan saya lihat, mohon maaf teman-teman, harus jadi dosen, doktor, pengawas, bahkan sekarang dibatasi. Saya masih berlaku sebenarnya sertifikat saya 2 tahun jadi asesor, tapi karena berlaku aturan tidak boleh kepala sekolah lagi jadi asesor, ya apalagi guru. Padahal kita tahu kondisi Pak, kita baru masuk di sekolah, kita sudah tahu kondisinya sekolah ini akreditasinya seperti apa nanti. Saya melihat teman-teman sekarang, saya mau maaf saya katakan, dengan sistem mengupload data ke aplikasi, ternyata teman-teman banyak kita bodoh-bodohi. Saya 2 kali diakreditasi, saya aja kepala sekolah di SMK Pak. Teman minta data, saya bilang, apa itu? Kasih saja itu. Betul, setelah saya kasih, bukannya diminta saya kasih, nilainya juga muncul. Saya bilang, ternyata aplikasi bisa dibodoh-bodohi. Nah, ini salah satu kelemahan. Kita tunggu data visitasi, mana? Saya bilang kan, nah bukan juga itu yang dicari di instrumen itu saya berikan, tetap juga dikasih nilai. Saya bilang, apakah saya yang bodoh atau asesor yang kurang paham? Saya mengambil kesimpulan, teman asesor belum punya pengalaman di bidang itu dan tidak mengerti yang diminta itu. Karena ternyata teman-teman hanya doktor, profesor dari perguruan tinggi. Tidak selamanya mereka paham Pak, mohon maaf. Tidak selamanya mereka paham. Ini menjadi masukan untuk teman-teman asesor. Dikatakan 2 hari, mungkin tidak pernah asesor 2 hari Pak. Saya sekian puluh tahun jadi asesor tidak pernah 2 hari di lokasi Pak, tidak pernah. Ya. Kalau dikatakan tadi instrumen yang ada itu hanya centra-centra, sebenarnya tidak juga sebenarnya Pak. Karena tetap kita lihat bukti fisiknya seperti apa. Jadi ini barangkali kelemahan-kelemahan terkait dengan akreditasi visitasi yang terjadi sekarang ini. Kemudian yang terakhir sekali terkait dengan akreditasi Pak, ini terkait dengan otomatis. Ini sangat merugikan sekolah Pak. Ada sekolah saya sudah sekian tahun itu 2 kali terbit akreditasi otomatis. Padahal kita sudah mempersiapkan sekian lama. Kalau saya sudah bisa nilai A. Tapi kan akreditasi dulu C, ya C terus sampai hari ini. Saya sudah berapa kali ke LPP menghadap. Waktu Bapak masih ketua, sekarang beralih ke Pak Api, saya katakan, bisakah saya diakreditasi Pak? Karena kami siap. Tapi katanya yang atur ini sudah ada. Saya tahu saya tidak seperti itu. Artinya sangat-sangat merugikan Pak.
kalau otomatis. Nah, ini karena keterbatasan anggaran. Karena kenapa terbatas anggaran? Karena ketidakmampuan teman-teman di sini mengajukan anggaran ke pusat. Sebenarnya intinya di situ. Saya bicara Pak Mas Kuri di pusat. Memang betul Pak Mas Kuri? Lihat tergantung soalnya teman-teman. Karena samanya dulu Pak Bahnan Pak tidak seperti itu. Ya. Jadi sesuai kemampuan kita di sini melobi ke pusat, meminta anggaran supaya kita mendapat jatah sekian banyak. Karena profesi lain juga tidak seperti itu Pak. Jadi mohon supaya menjadi perhatian teman-teman kita semua di Badan Akreditasi, terutama kami di swasta sangat-sangat dirugikan dengan sistem otomatis. Bahkan sekolah saya kemarin ada teman itu kasihan masih sekolah negeri akreditasinya B, kan otomatis terus. Di sengkatinya itu B terus Pak. Padahal seharusnya A. Saya terima kasih. Nasrul Minallah Pak Trokari Wasrul Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir. Saya kira ini ada 3 penanya yang tadi ini cukup berbobot semua pertanyaannya. Ya, saya kira nanti akan dituntaskan oleh narasumber. Saya kira saya serahkan dulu Pak Bernard untuk memberikan jawaban pasca pertanyaan tadi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya dari sini. Terima kasih Pak Nasir. Jadi berkaitan dengan kebijakan asesor sejak tahun 2022 kalau tidak salah, pengangkatan asesor baru di lingkungan Badan Akreditasi, masih dulu namanya Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa Badan Akreditasi Nasional Provinsi adalah perpanjangan dari Badan Akreditasi Nasional dan melaksanakan semua kebijakan yang diputuskan oleh Badan Akreditasi Pusat. Contohnya, dalam rekrutmen asesor, pola yang dilakukan adalah ada yang namanya satu, bahwa memang kebijakannya tidak guru dan juga tidak boleh kepala sekolah. Itu memang kebijakannya seperti itu, tidak guru dan tidak kepala sekolah. Walaupun memang kalau kita bicara tentang dari sisi kelayakan, memang bagi kita adalah lebih baik guru karena dia yang tahu, kepala sekolah tahu. Tapi itu sekali lagi kebijakannya adalah tidak guru dan tidak juga kepala sekolah. Tetapi dimungkinkan untuk pengawas dan pemerhati pendidikan. Nah, salah satunya adalah dari kampus. Nah, yaitu pertama. Yang kedua bahwa semua asesor harus mengikuti tes tertulis yang dikembangkan atau yang disusun oleh Badan Akreditasi Pusat, dan mereka punya passing grade, itu mereka yang susun instrumennya. Nah, setelah mereka lulus seperti itu, kemudian kami di provinsi diberi kewenangan untuk melakukan wawancara. Kemarin Bapak Ibu pada saat rekrutmen awal itu di Sulawesi Selatan yang lulus tes itu hanya kurang lebih 60% Pak, kurang sekitar itu. Di antara sekian pendaftar 60% yang lulus tes tertulis. Nah, kemudian dari itu kami menyeleksi lewat wawancara. Tidak semua yang lulus tertulis itu otomatis lulus melalui wawancara. Nah, kebetulan ada, karena tes tertulisnya sifatnya umum, ada yang kebetulan saya tahu wawancaranya, ada orang yang dari apakah itu P3MT yang kasih menikah orang itu Pak. Ada yang lulus di situ. Ada yang lulus, sekarang kan dia ikut tes memenuhi syarat administrasi Pak. Tapi setelah saya tanya, Bapak pernah dengar namanya RPP? Pernah dengar yang namanya istilah-istilah yang di kampus, istilah-istilah di sekolah? Oh maaf Pak, saya selama ini tugas saya hanya menikahkan apa segala macam. Emang itu pasti tidak lulus Pak, pasti tidak lulus. Jadi waktu itu mereka ada beberapa yang tidak lulus karena dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia mampu atau menunjukkan bahwa dia tahu tentang kondisi persekolahan. Tentu kalau kepala sekolah pasti hafal mati seperti itu. Nah, jadi itu berkaitan dengan perekrutan Bapak. Yang kedua juga bahwa dibatasi yang boleh jadi asesor adalah pada saat itu maksimal berusia 58 tahun, 58 Pak, 58 tahun pada saat rekrutmen. Jadi 58 tahun pada saat
rekrutmen. Nah, itu semua kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan asesor. Jadi memang kalau di asesor SM tidak ada guru, tidak ada kepala sekolah. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak dari kampus? Karena tadi banyak yang pemerhati pendidikan mendaftar dan dia lulus tes seperti ini. Nah, berikutnya berkaitan dengan aplikasi. Jadi saya kira Bapak Ibu yang namanya aplikasi. Jadi saya tidak menggunakan istilah yang dibodoh-bodohin Bapak. Jadi saya ini menggunakan bahwa aplikasi ini tentu saja sudah disusun sedemikian rupa untuk bagaimana menangkap informasi-informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan bagian dari untuk mengetahui kualitas sekolah. Nah, kemarin Bapak Ibu memang banyak kita temukan bahwa pada saat akreditasi pertama itu bahwa yang kami temukan hanya banyak yang salah kamar, bukan salah data Pak. Salah kamar. Jadi kan ini baru mengupload, harusnya dia ada di kamar A, ternyata oleh sekolah di kamar B. Nah, itu bagian yang kami perbaiki. Nah, kenapa diterima? Kan itu kan soal salah kamar saja, soal kamar, bukan salah data. Salah kamar datanya seperti. Tapi itu kita kerjasamakan dengan sekolah untuk mengatur kembali supaya kalau dia berkaitan dengan manajemen tolong masukkan di nomor sekian, kalau berkaitan dengan masukkan di sekian, seperti itu Pak. Jadi memang kemarin di awal-awal kita menggunakan IT banyak sekolah yang salah input, tapi bukan salah data Pak, salah input datanya seperti itu. Berkaitan dengan tadi istilah saya kira menarik Pak, bahwa informasi yang dibutuhkan tidak seperti itu, juga ada nilai Bapak Ibu. Kami dari Ban PDM itu Ban SM dulu ada beberapa kali tahapan sebelum asesor itu ke sekolah. Ada beberapa tahapan yang kami lakukan sebelum ke sekolah. Nah, tapi saya kira Bapak Ibu kalau toh didapati asesor yang ternyata di sekolah belum maksimal, ya itulah adanya. Tapi kami dari sebagai pengurus sudah melakukan beberapa tahapan sebelum mereka ke sekolah, dan betul-betul kami sudah memastikan dan kami meyakini bahwa beliau sudah paham betul tentang apa yang harus digali, karena ini kinerja, apa yang harus digali pada saat mereka ada di sekolah. Nah, saya kira kalau seperti penangkapannya Bapak tadi, kemudian asesornya misalkan tidak maksimal dalam menggali, itulah fakta yang menjadi perhatian kami nanti bagaimana mempersiapkan lagi asesor. Karena asesor ini Pak sangat bervariasi Pak. Banyak dosen-dosen yang dosen-dosen baru Pak, karena dia lulus tes itu kan. Dia lulus tes dan tentu mereka punya hak. Nah, itu kami yang kalau pengawas ya enak, pengawas saya tahu kan. Baru assalamualaikum di sekolah sudah tahu ini bau-bau A, bau-bau C. Ini baru di halaman baru ketemu kepala sekolah sudah tahu bahwa kinerjanya seperti. Tapi kalau yang teman-teman yang muda-muda pasti perlu pengembangan. Sekarang begini Pak. Otomasi ini Bapak Ibu, memang kalau kita mau lihat dari sisi prinsipnya bahwa diotomasi seperti sebelumnya. Jadi kalau C diotomasi C. Tetapi dulu dikasih kesempatan Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah sekolahnya Bapak Ibu memanfaatkan, setelah 2 tahun diberi kesempatan untuk mengajukan perbaikan. Jadi anggaplah 2024 divisit keluar C, padahal dia merasa A. Kenapa dikasih 2 tahun? Minta dikasih waktu untuk memperbaiki diri. Setelah 2 tahun silakan mengajukan. Mengajukannya itu ada prosedurnya. Kalau misalkan kami menilai bahwa memang betul sudah meningkat nih, maka kami mengajukan ke pusat. Maka sekolah ini adalah sekolah yang mau direakreditasi. Tapi faktanya kemarin Bapak Ibu, waktu masih saya ketua Ban SM Bapak Ibu, kami menemukan dan kami mengatakan ada 20 sekian sekolah yang layak untuk diperbaiki. Saya mengajukan waktu itu Pak. Tetapi apa yang terjadi itu tadi, jadi mohon maaf Pak, kalau berkaitan dengan jumlah, Pak Nasir saya kira kalau bicara berkaitan jumlah data ini Bapak Ibu, prinsipnya begini, secara nasional Ban PDM dikunci, misalkan sekian puluh ribu sekolah, itu dikunci di situ, sekian dana yang boleh, misalkan anggaplah 1000 sekolah secara nasional.
provinsi datanya seperti itu, berapa sekolah baru, berapa sekolah TT, berapa yang mau diakreditasi, itulah didistribusi secara proporsional ke masing-masing provinsi. Sulawesi Selatan ini hampir selalu sekitar nomor 4 karena yang paling banyak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Kita selalu selevel dengan Sumatera Utara. Kita selalu selevel. Provinsi lain itu jauh di bawah. Nah, waktu saya kemarin sampai dapat 500, ya sekolah provinsi lain itu hanya dapat 100-an sekian seperti. Jadi pengajuannya itu bukan dari kami. Jadi pengajuannya itu sekali lagi Jakarta dikunci dana sekian, baru Jakarta mendistribusi. Kita ramai-ramai mengajukan ini ada sekolah mau dire apa di segala macam, tapi toh juga akhirnya kembali. Jadi pada saat ada data 500, itu pun sudah kelihatan bahwa yang 500 ini ke Makassar 100, ke Goa sekian, ke Goa. Jadi karena datanya base-nya adalah base pusat bukan base kabupaten. Hanya saja kalau misalkan ada sekolah misalkan di Sulawesi Selatan, di Makassar misalkan sudah tutup, maka data itu kita bisa atur untuk tadi kita harus melapor ke Jakarta. Di Makassar sudah 5 sekolah tutup, bagaimana kalau kami alihkan ke kabupaten ini seperti itu. Jadi sekali lagi by sistem semua Pak. Jadi mohon maaf Pak, jika dalam proses akreditasi ini kami sebagai pengurus akan selalu berusaha supaya betul-betul kita sebagai penilai eksternal betul-betul jangan lagi ada istilah kemarin akreditasi A rasa C. Nah, itu betul-betul kami jaga akreditasi A atau J. Nah, jangan akreditasi A rasa C. Demikian pula sebaliknya, akreditasi B memang layak jadi C. Ada kasus kemarin Pak, kebetulan saya juga masih ketua di Kota Makassar, ada SMK dari A langsung menjadi TT. Salah satu SMK di salah Kota Makassar ini. Dari akreditasi A langsung setelah kita visit langsung TT, kami terjun bebas Pak. Tetapi ada juga sekolah dari TT langsung ke A. Jadi ini semua adalah bagian-bagian dari dinamisa di sekolah, bagaimana sekolah ini menganggapnya. Yang dari A tadi ke TT adalah sekolah swasta yang setelah kami kunjungi adalah sekolah yang sudah tidak diurusi lagi oleh yayasannya, anaknya sisa mau menjual sekolah saja. Perebutan penjualan, kapan dijual di sekolah, bukan lagi sekolah ini bagaimana dibina, tapi sekolah kapan dijual, jadi sekolah jadi seperti itu fakta. Jadi kami sekali lagi Bapak Ibu sudah berusaha untuk memotret sekolah seperti apa. Dan ada segala terima kasih Bu tadi klarifikasinya. Nah, jadi saya kira untuk kebijakan juga untuk dinas pendidikan kalau ada pengajuan izin libatkanlah para pengawas. Kan kasihan kalau ditanya ada sekolah baru tidak ditahu, jadi lebih kami pasti tidak tahu lagi kan. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak narasumber. Masih ada pertanyaan tersisa dari 3 penanya, sahabat dulu Pak ya. Kita tuntaskan jam 3 ini. Dari Ibu Pak Hairul Hakim tadi masih tersisa kebijakan tentang PPDB yang dilakukan di Makassar. Tentu ini adalah persoalan kebijakan. Nanti akan dituntaskan oleh narasumber yang kedua, Ibu Yeni sebentar. Kemudian juga dari pertanyaan dari Ibu Bahria tadi masih ada yang tersisa, yaitu tidak dilibatkan dalam pemberian izin oleh pengawas, tidak dilibatkan dalam pemberian izin oleh sekolah, sehingga mencari sekolah juga terus tidak bisa karena memang tempatnya kita tidak tahu karena tidak dilibatkan. Begitu mungkin ya kesimpulannya Bu. Ya. Kemudian juga masih ada tersisa tadi tidak disiapkannya pendidik inklusi. Itu. Jadi ini persoalan kebijakan, nanti Ibu Yeni yang jawab. Kemudian tersisa dari pertanyaan yang ketiga dari Pak Nasir, Pak Dr. Nasir, ini masalah P3K. Beliau mengatakan begini, kenapa itu P3K kalau diangkat harus tempatkan di sekolah negeri, kenapa tidak swasta? Mungkin begitu Pak ya, kesimpulannya Pak Nasir ya? Mungkin begitu Pak ya, kira-kira begitu ya. Sehingga di swasta itu lari semua gurunya, guru-guru yang berkualitas yang bagus tinggalkan semua sekolahnya. Ini memang juga sepertinya unsur keadilannya ini yang tidak ada ini. Saya kira begitu. Saya kira Ibu ini silakan bagaimana kebijakannya, bagaimana mensikapi ini, sehingga swasta juga itu bagian daripada terpenting untuk memberi kontribusi pendidikan di Indonesia ini, terkhusus di Makassar.
Nah, saya kira yang seperti itu. Tapi maaf Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya nonton mendengar ceramahnya dari salah seorang pejabat diangkat dari kementerian bahwa P3K nanti itu ya dimanapun dia disuruh menjadi P3K tetap akan ditempatkan di situ. Saya mungkin ini karena dari sekolahnya banyak, menterinya juga orang Muhammadiyah, ya saya kira sudah bagus kalau ada kebijakan begitu ya. Kembalikan saja di sekolahnya supaya jangan repot-repot ya. Jangan bilang begitu aja kok repot. Ini ya. Jadi ini Bapak-bapak Ibu sekalian, semoga ada suasana nuansa baru yang nanti akan terjadi di pendidikan, karena memang pendidikan kita terutama juga itu PPDB tadi luar biasa merugikan itu sekolah swasta. Saya kira Ibu narasumber yang kedua Ibu Yeni Rahman sebagai anggota DPR Kota dan Provinsi bisa memberikan solusi seperti apa kira-kira ini. Silakan, Tabada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas beberapa pertanyaan yang disampaikan pada kami. Yang pertama terkait PPDB, tentu saja setiap perhelatan PPDB pastinya ketika kami di Makassar selalu kami berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan kami salah satu yang paling sering memberikan usulan kepada Dinas Pendidikan mengakomodir teman-teman dari sekolah swasta. Pada waktu itu kami sampaikan bahwa masalah yang biasa terjadi ketika orang tua tidak menempatkan atau mengirimkan anaknya sekolah di swasta, ini salah satunya adalah terkait karena biaya. Itu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Maka dari itu kami mengusulkan bahwa sekiranya dimungkinkan anak-anak yang memang tidak bisa diakomodir di sekolah negeri ketika dia di sekolah swasta, ada alokasi anggaran khusus yang diberikan kepada anak-anak tersebut, sehingga tentu saja ini bisa membantu keluarga dari anak tersebut. Dan saya pikir itu kemarin sudah berjalan walaupun belum optimal dan maksimal. Dan yang kedua, tentunya kita juga turut prihatin ya, dan kami memang mendapatkan beberapa banyak masukan dari orang tua, guru-guru terkait terlalu berlebihan siswa itu diterima di dalam sebuah sekolah. Cuman saya juga lagi berpikir, kalau misalnya yang dilaporkan dalam sebuah sekolah sudah diatur berapa berapa kuotanya, ternyata dia berlebih, bagaimana cara pengawasannya itu? Walaupun kita sepakat ya bahwa harusnya memang terjadi distribusi tentang siswa itu sendiri. Namun sebenarnya kalau kita bisa berpikir lebih dalam, sebenarnya yang menjadi persoalan kita adalah kualitas pendidikan di setiap sekolah itu belum merata. Jadi PPDB ini selalu berpolemik. Yang kita diatur oleh undang-undang, ada sistem zonasi dan lain sebagainya, dan ada yang kita lupakan. Bagaimana sekiranya ada siswa yang tidak masuk zonasi, tidak masuk afirmasi, dia juga tidak cerdas, dia mau dibawa kemana? Apakah, ini pertanyaan saya ya, dan kita mungkin semua, apakah sistem pendidikan kita hanya menerima atau siap menempatkan anak-anak yang cerdas saja sehingga itu bisa diberikan kuota gitu? Padahal kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah harus diberikan semua hak yang sama anak-anak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Warga yang mana? Apakah salah ketika orang tua ingin menempatkan anaknya di sekolah yang dianggap bahwa manajemen atau suasana sekolahnya itu bagus, ditunjang dengan sarana prasarananya,
ditunjang dengan gurunya yang semuanya baik dan cerdas, ditunjang dengan suasana sekolah yang baik, anak-anak dengan latar belakang yang baik. Terus anak-anak yang tidak cerdas, tidak kaya, ini mau dibawa kemana gitu? Maka dari itu sering saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan, kita harus berani mengambil langkah bahwa distribusi kompetensi semua guru itu harus merata. Merata dalam artian kita melihat komposisi dulu. Kalau kita bikin grade, guru kecerdasan tipe A misalnya ya, yang paling cerdas sekali, tipe B, tipe C, tipe D. Ini harusnya kita combine, kita kolaborasi dalam satu sekolah. Jangan ada satu sekolah yang sempat saya dengar di situ nih paling bagus, gurunya yang pintar semua di situ, yang punya akreditasi di situ nih sekolah penggeraknya, di situ nih guru penggeraknya, di situ nih sekolah penggeraknya. Ya pasti semua berbondong-bondong, orang tua mau masuk di sekolah tersebut. Dilakukanlah segala cara. Kalau tidak ada sistem zonasi, ada namanya sistem solusi. Ini kan tidak mendidik menurut saya. Ada hak anak yang kita ambil. Ini ya. Tapi apakah salah ketika orang tua ingin menempatkan anaknya, ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik? Jadi sebenarnya PR-nya Dinas Pendidikan. Kita punya banyak belajar, pasti Bapak Ibu lebih tahu. Sekolah di luar negeri sana, kebetulan ada adik teman saya itu di Inggris, waktu anaknya dari Indonesia, dari Makassar ke sana, orang tuanya nggak repot, cuma dilihat di mana tinggalnya, sekolahnya di situ, tidak reseh cari sekolah, karena hampir semua kualitasnya sama. Tapi kita sering lagi kembali menjawab, di sana beda, kita di sini beda. Saya bisa menjawab lagi, apanya beda? Kita punya otak yang sama. Tidak ada orang luar negeri sana yang punya alat indera berlebih dari kita. Cuman memang menstimulus itu. Jadi kita berharap bahwa memang ke depan terjadi distribusi guru-guru itu tidak tidak jomplang di satu sekolah semuanya yang hebat. Jadi guru-guru yang cerdas yang dianggap kemarin teman-temannya guru penggerak bisa menggerakkan teman-teman gurunya di satu sekolah. Daripada pejabat yang selalu dimutasi, guru juga mungkin dimutasi, tetapi bukan dalam rangka dibuang. Ini kan selama ini persepsi kita ini kalau mutasi orang yang terbuang. Jadi dimutasi maksudnya dalam hal ini adalah membuat suasana baru dan mereplikasi kecerdasannya kepada sebuah sekolah, dan itu yang harus diberikan apresiasi. Raja-raja kecil itu pantauan saya, sekaligus menjawab tadi bagaimana teman-teman Dewan Pendidikan bisa memantau sekolah. Kami juga punya punya program yang harus terjun juga langsung ke sekolah. Jadi ini sangat bagus, kami juga tetap pasti sangat membutuhkan info-info atau data-data dari teman-teman pengawas, walaupun kami pun sudah melakukan turun langsung. Kalau saya sendiri ruang kerja saya di wilayah dibutuhkan diberikan semacam diberikan semacam bimtek kepada teman-teman guru di swasta yang tentunya bisa lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensinya, dan ini harus menjadi perhatian yang serius oleh Dinas Pendidikan. Yang kedua terkait PLT dan PLH, mungkin saya salah satu yang paling keras, dan ketika saya meninggalkan terakhir di Kota Makassar, itu sentilan saya buat wali kota. Setahu kita ya, atau mungkin saya tidak cerdas, PLH itu hanya harian 30 hari. Jadi kalau ada PLH hampir berarti bukan harian tapi tahunan gitu. Saya sempat sentil gitu, ini namanya pejabat harian yang tahunan. Ini kan harusnya kalau harian, ini sepengetahuan saya, ketika kepala sekolah itu pergi umroh, ketika kepala sekolah yang ada hal-hal yang dia melakukan, ya ini kan yang kita tidak harapkan ya. Bagaimana anak-anak kita yang ABK, apakah dia disekolahkan di sekolah umum karena kita mengakomodir tentang pendidikan inklusif hanya untuk naik-naik kelas saja, naik SD, naik SMP,
sudah itu selesai. Harusnya kita juga punya rekayasa bagaimana anak tersebut endingnya sampai kemana. Dia nanti akhirnya bahwa bisa bisa saja teman-teman guru swasta diangkat menjadi P3K dengan usulan dari satuan pendidikan. Yang kedua, pemantauan dan analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan penilaian lapangan. Jadi kami dari Baban akan melakukan penilaian lapangan. Dan usul, kemudian data-data itu kami akan melakukan penilaian lapangan. Dan yang penting yang terakhir ini bahwa pemeriksaan terhadap akhir masa berlakunya akreditasi. Kalau pada saya kemarin tidak benar gitu. Itu contoh cara berpikir. Nah, ada pemahaman yang dicoba oleh Kemdikbud memahami ini untuk tahap awal. Jadi mungkin tidak bisa 5 menit memang ini. 5 menit lebih sedikit. Setujukah Anda atau tidak? Coba kita cek dulu ini. Baik teman pengawas maupun teman-teman di luar pengawas ini, teman penilai ada atau teman pakar di Muhammadiyah ada. Pengawas sekolah memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan satu satuan pendidikan. Setuju? Setuju. Oke. Tugas utama pengawas sekolah mengawasi satuan pendidikan agar mencapai standar-standar yang diharapkan. Kenapa diragu? Tugas utama. Ya tentu kalau bukan pengawas ini tentu tidak, kalau dia tidak pernah baca, tentu tidak paham dong. Karena ngapain juga saya, kecuali misalnya Pak Bernard ini mengajar ke pengawasan ini ya pasti tidak paham kan. Dan kalau tidak juga. Bagaimana nomor 2? Tugas pengawas sekolah mengawasi setiap satuan pendidikan agar mencapai standar-standar. Setuju atau tidak? Kan cuma mau bilang setuju ini. Oke. Ketika satuan pendidikan menghadapi masalah, maka pengawas sekolah tidak memiliki kewenangan dalam mengarahkan satuan pendidikan. Berarti kewenangan. Pengawas sekolah memiliki hak untuk memberi instruksi kepada satuan pendidikan dalam melaksanakan suatu hal. Ya tentu halnya berkaitan dengan apa yang harus dikerjakan di sekolah. Setuju atau tidak setuju ini? Kalau asli ini Pak naik tangan ini. Ada enggak? Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Aklamasinya tidak. Satuan pendidikan berhak menolak masukan instruksi yang diberikan oleh pengawas. Setuju atau tidak? Jadi tidak berhak menolak. Nah, ini menunjukkan bahwa peran-peran kita memang ada yang abu-abu gitu di dalam kebersamaan kita dengan satuan pendidikan kan? Karena tidak tegas kan? Coba dibuatkan cara berpikir yang benar, lalu perilaku pendampingan kita itu akhirnya ya bisa membantu gitu. Ini susah 5 menit ini, tunggu dulu. Oh 15. Pengawas ini makanya dia ada masalah banyak Pak. Adalah bukannya tim sipil, tidak boleh jadi pengawas kalau bukan pegawai sipil. Jadi teman-teman di Muhammadiyah itu saya Pak Seklis kemarin bukan pengawas, cuma tim di Muhammadiyah itu benar. Nah, jadi kalau pengawas dia tidak boleh sama dengan guru. Kalau guru ya mau ada niatnya tidak ada niatnya guru. Kepala sekolah tidak begitu, kalau pengawas tidak boleh. Ya, harus ya walau apa itu hasilnya satu juga ini sementara boleh, sementara disukan boleh kan belum ada regulasi menunjukkan nah kita tuh bergeser dari apa ya ini tunggu loh coba dari ini misalnya ini dari pengendali menjadi pendamping. Artinya kalau pengendali dia sopir ya, dia yang mengendalikan satu sistem yang ada pada sekolah. Makanya instruksi itu penting. Yang kayak tadi, menginstruksikan untuk dikerjakan. Itu kalau pengendali oke.
Tapi karena kita perannya adalah sebagai pendamping itu begini modelnya, saya dengan beliau di sampingnya mendampingi, bukan di belakangnya mendorong, bukan di depannya itu diikuti. Jadi dia mendampingi untuk membantu gitu. Jadi peran ini berubah gitu. Nah, kalau dulu misalnya memang selalu berorientasi pada sistem yang berlaku. Sama juga sekarang, ketika rapor pendidikan menjadi bagian dari data yang harus dijadikan dasar untuk perencanaan pendidikan, maka strateginya beda. Kalau dulu itu 8 standar dicek satu-satu. Yang 8 standar baru dibuatkan program perbaikan. Ya kan dulu. Ini bagus. Cuma karena kebijakan berubah sebagai pendamping, maka yang dilakukan adalah melakukan refleksi berdasarkan rapor. Bagaimana rapornya? Nah, dilihat rapornya. Nah, makanya di Euro sekarang ini semua pemanfaatan dana BOS menjadikan rapor sebagai bagian dari program. Saya keliling sekolah ini dalam 1 bulan ini, ternyata saya mau katakan belum ada ya secara spesifik itu hasil analis rapor. Makanya kemarin itu Pak Sekdis membuat kebijakan seluruh yang penerima dana BOS dibuatkan analis rapor. Supaya itu nanti dijadikan dasar pembuatan ARKAS. Sedangkan kalau cuma buat analisis kan tidak ada gunanya. Kan kemarin memang tahapannya pelan-pelan. Ke depan itu harus dipastikan masuk. Makanya sebetulnya cara berpikirnya ini saya bilang kalau mungkin pasti ada ya kasih kewenangan pengawas melakukan validasi. Jangan terima kalau ternyata ada tangannya pengawas. Bahwa itu telah divalidasi, dicek bahwa ini sudah masuk dalam ARKAS gitu. Nah, itu keren. Kalau kita mau maju bersama, kalau kita mau menjadikan ini bagian ya hal penting yang sama-sama kita jadikan dasar gitu. Karena saya periksa kemarin hampir seluruh sekolah yang saya sudah datang itu ARKAS-nya ya banyak tidak penting diprogramkan. Mohon maaf kalau ada kepala sekolah. Tidak penting dalam perspektif penting itu apa maksudnya? Penting itu adalah kebutuhan. Kebutuhan itu dilihat di mana? Ya, kalau konsepnya dilihat di rapor. Kalau ada rapornya merah atau ada hal di dalam rapor itu aspek yang kurang, maka itu kebutuhan untuk diperbaiki. Itulah fungsi dana BOS untuk diintervensi di situ. Itu namanya kebutuhan. Tentu beda kalau kebutuhan misalnya berkaitan dengan listrik, lampu, air, ya itu kebutuhan ya, jangan itu. Tapi kalau ada yang lain, tidak perlu juga itu jadi ya, tidak perlu, bisa diganti. Dan ini belum. Nah, tahap keduanya sebetulnya. Nah, saya berapat beberapa waktu yang lalu di BPMT Kemdikbud akan ada aplikasi yang mau diluncurkan untuk memastikan apakah dana BOS itu dipakai untuk membiayai program pendidikan yang bersumber dari rapor pendidikan gitu. Ada nanti dikasih pengawas, dicek oleh pengawas ya tidak, ini pakai tidak, setelah diperiksa ARKAS-nya gitu. Itu penting. Itu namanya membantu memastikan. Sebetulnya tidak penting sebagai pemeriksanya, tapi penting sebagai pendamping untuk memastikan itu diprogramkan. Itu cara berpikir kita. Kalau dulu kan kita periksa. Selama ini makanya itu pengawas tidak ada yang periksa dana bosnya sekolah, kecuali itu kata RUD diperiksa pengawas periksa dana bosnya sendiri karena beliau itu PLT sampai akhir gitu. Tapi kalau pengawas beneran tugasnya tidak selama ini, maka dia mendampingi gitu. Nah, kalau ada yang tidak masuk, itu artinya kekeliruan di kita pada proses pendampingan. Karena ya pasti teman-teman tahu lah cara berpikirnya itu. Itu contoh cara berpikir yang harus dipakai, dibedakan dengan yang lalu. Banyak yang harus saya jelaskan ini Pak, tapi ya nanti Bapak bilang, nah aku mau Pak Tamrin. Dan apa yang saya menjelaskan sebetulnya ya sesinya di situ saja. Nah, sisanya itu terserah Bapak Ibu menjadikan bagian-bagian ini sebagai kekuatan. Nah, salah satu yang saya maksud tadi itu adalah ketika itu menjadi kebijakan dinas pendidikan, maka itu kuat. Kalau sekedar mendampingi itu membuat,
ada tidak ada itu kan bukan mas biasanya tidak kuat. Dan kalau tegas seluruh arkas harus divalidasi menggunakan analisis rapor pendidikan. Nah, itu jadi mau tak mau dipaksa-paksa dalam tanda petik, meskipun tidak jelek, tidak bagus dipaksa-paksa. Saya kira itu saja Pak Moderator. Kalau kurang-kurangnya mohon maaf. Bila terhidap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, tepuk tangan dulu untuk pemateri kita narasumber. Bapak Ibu sekalian, ini tadi ada kerangka pola-pola yang disampaikan oleh beliau juga sebagai koordinator pengawas. Dan ini saya kira sangat relevan apa yang beliau sampaikan. Mungkin sampai di sini masih ada yang ya, satu dulu Pak belakang, satu sebelah belakang. Kemudian kedua di depan, ketiga. Oh ya, tiga orang. Ya, masih ada selain 3 orang. Oh ya, keempat. Jadi 4 orang. Masih ada yang kelima? Ya. Yang lain dulu Pak Nasir. Siapa lagi? Itu dulu Pak. Ya, yang kelima ya. Oke, silakan dulu Pak. Yang pertama. Terus namanya siapa? Iya bentar. Beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dewan Pendidikan dan Ibu serta para hadirin sekalian. Saya tergerak untuk berbicara sini Pak, karena nasihat Bapak tadi bahwa kita kalau tidak memberikan masukan atau apapun di dalam suatu majelis bagus kita pulang. Ya, saya kira begitu. Bahwa yang pertama saya mau memberikan masukan di sini Pak, bahwa di pendidikan sekarang itu khususnya Kota Makassar mendapat ada suatu kendala khususnya izin. Dulu itu izin sangat mudah. Bahkan kita yang menganjurkan orang buka sekolah, khususnya pendidikan non formal sini Pak ya, itu kursus pendidikan anak usia dini. Nah, kita yang memotivasi ke masyarakat bagaimana itu masyarakat bisa berpartisipasi untuk membuka sekolah. Tapi sekarang ini malah masyarakat dipersulit dengan proses izin. Pertamanya itu masalah IMB. Sekolah kita itu non formal Pak. Ada yang kontrak, ada yang apalagi sekarang ada program pemerintah itu PAUD masjid, PAUD lorong. Bagaimana itu kalau masjid minta lagi IMB? Ini terus itu sekolah juga diminta NIB, nomor izin apa? Untuk berusaha. Padahal di aturan dalam pendidikan perizinan itu yang non profit. Artinya tidak menarik untung atau semacam sosial begitu seperti masjid begitu. Jadi berapapun uang masuk di situ itu untuk kepentingan rumah ibadah sama dengan sekolah ini. Nah, sebenarnya untuk proses sekolah itu juga, tapi ini malah disuruh bikin NIB, nomor induk berusaha seperti toko. Jadi TK itu toko bisa ditambahkan. Jadi mohon mungkin Dewan Pendidikan atau Dewan yang hormat bisa bagaimana ini supaya izin sekolah itu bisa dimudahkan, bahkan dianjurkan masyarakat untuk membuka sekolah seluasnya, karena itu adalah hak dasar dari masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya Pak, masalah ini Pak masalah ini akreditasi sekolah itu Pak, saya pernah kunjung juga kebetulan. Ternyata setelah diakreditasi dia mengaku akreditasi, tapi muridnya tinggal sekolah swasta pas penerimaan murid. Pak, bagaimana saya ini akreditasi? Izinku saja tidak ada, tempat ini dapat C, dan bahkan izinnya pun tidak di istilah Pak dong. Tapi
tetap berlanjut sekolah, mengadakan pembelajaran, karena pada masyarakat itu ingin juga bersekolah di situ. Dan pun sebagai yang ingin juga melanjutkan sekolahnya, tidak peduli pemerintah bikin apa, karena pemerintah juga tidak peduli kepada mereka. Insentif yang selama ini waktu dulu diberikan kepada peningkatan mutu gurunya tidak pernah tersedia, karena dipilih untuk dapat bantuan itu saja. Karena biaya perizinan sekarang mahal, Pak. Jadi ada kaitannya juga dengan itu. Dan kita pun tidak sekolah itu, apa daya? Kalau kaki lima didatangi PP, Pak. Tidak ada dari kebijakan Pemkot untuk mengawasi sekolah begini. Jadi tidak ada simbiosis mutualis, saling kebutuhan mereka antara masyarakat yang butuh akan pendidikan dan yayasan yang mau menerima untuk menjalankan. Ada izin, tidak ada izin. Sementara pengawasan kita bagaimana? Terus masalah sekolah inklusif. Masalah sekolah inklusif. Ada sekolah-sekolah yang dimasukkan di situ, murid. Tapi maukah anak-anak itu jangan-jangan banyak anak-anak inklusif itu bisa saja mereka dibully. Kenapa tidak membuat kalian macam PAUD inklusif? Jadi khusus mungkin di daerah beberapa kecamatan di Kota Makassar ini dibuatkan PAUD inklusif atau sekolah inklusif, di mana mereka disatukan di situ untuk dipelajarkan. Apalagi sekarang itu banyak tempat yang kayaknya kosong, Pak, ya, UPTD yang sudah tidak berjalan, mungkin bisa dimanfaatkan itu. Gedung-gedungnya kan bisa menjadi seperti pendidikan pusat kegiatan belajar masyarakat yang dulu pernah ramai, Pak, yaitu PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat. Di situ semua orang disatukan, baik kursus, baik pendidikan PAUD. Saya kira bisa dimanfaatkan itu, Pak, dan disatukan menjadi PAUD inklusif di situ. Termasuk juga ini, saya malah ada pertanyaan mengenai bannya, Pak. Tadi itu kan dibilang Bank Dunia saja bertanya bagaimana pendidikan di Indonesia yang rajin sekolah tapi mutunya rendah. Sementara kan kita dengar ini istilahnya, Pak, ya, kalau kita mempertanyakan sampai di mana mutu itu yang sudah kita capai dengan bahasa Bank Dunia itu, sementara kita punya anggaran begitu besar. Semestinya bank itu memikirkan bagaimana peningkatan, sementara di untuk mutu itu sendiri ada bapak-bapak ibu pengawas mutu, di sini ada pendidik juga untuk mutu juga. Jadi kita ini terlalu banyak yang mengawasi soal mutu, tapi mutu malah menjadi draw. Jadi Anda dan saja jadi masukan dan di sini juga menjadi berkah untuk kita. Ya, langsung saya ke baik, saya berpikir juga, Pak. Saya harus bertanya. Sebelum mulai, Pak, ada suatu kampung jalan-jalan di Pantai Losari. Jangan lupa singgah sholat di Masjid 99 Kuba. Kota Makassar makin hari makin maju. Siapa dulu ketua dan pengurusnya? Wah, baik Bapak Ibu. Saya Ambo mewakili dari penilik. Saya terus terang, terkadang penilik ini, Pak, itu selalu tersiratkan, bukan tersuratkan. Termasuk tadi Ibu Dewan selalu menyebut pengawas, tidak pernah disebut-sebut penilik. Padahal kita harus tahu, Ibu Dewan, banyak sekarang orang jadi penilik dan pejabat bahkan jadi menteri itu alumni dari kesetaraan. Kesetaraan itu siapa pengawasnya? Itu penilik, Ibu Dewan. Makanya saya
sebenarnya ingin bertanya, tapi pertanyaan sudah diambil oleh sebuah teman. Cuma yang perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu, saya itu tidak melihat dan tidak mengkambing hitamkan siapa Pak. Semua PR bagi kita semua, baik pemerintah, dinas pendidikan, pengawas, dan semua stakeholder yang ada, terutama di Kota Makassar ini, itu semua tanggung jawab kita. Cuma saya melihat secara umum kelemahan kita Pak, itu saja MSI, apa masih seperti itu? Kenapa masih seperti itu? Setiap diskusi-diskusi luar biasa kita punya konsep, luar biasa kita punya anggaran, tapi realitanya begitu-begitu saja. Ini yang perlu kita cari, Pak. Saya tidak mengkambingkan siapa-siapa, saya tidak menyalahkan pemerintah, saya tidak menyalahkan kepala dinas, saya tidak menyalahkan Dewan Pendidikan. Yang kurang itu Pak, bagaimana kita bersatu membentuk suatu, memikirkan apa yang menjadi kelemahan kita. Misalnya contoh, kayak bicara inklusi, apalagi dari analisis penelitian bahwa inklusi di Makassar itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Karena tidak ada kebersamaan kita, terutama di segi pemerintah, tentang penerimaan guru-guru inklusi. Contoh di lapangan itu Pak, bagaimana anak-anak kita tidak bisa mendapatkan sesuai dengan pendidikan inklusi karena tidak ada guru-guru inklusi di SD Pak, di SMP, dan tidak ada penolakan untuk semua harus masuk. Nah ini hanya sekedar diajarkan saja, ini yang jadi masalah. Makanya titik penekanannya di situ, kurangnya penanganan di segi SDM-nya. Begitu juga pengawas dan pendidik. Terus terang Bapak Ibu, saya iri Pak. Salah satu kota Wajo itu luar biasa. Itu kabupatennya menganggarkan setiap tahun ada pelatihan bintek penguatan pendidik dan pengawasnya Pak. Dan itu didampingi oleh BPP dan UMN. Kita ini Kota Makassar tidak ada Pak sampai sekarang. Itu pun syukur ada anggota dewan selalu memanggil kita setiap tahun, dan itu pun hanya dipanggil untuk diskusi. Maunya kita ada bintek penguatan Pak. Logikanya bagaimana melahirkan kita pendidik yang hebat, satuan pendidikan yang hebat, kalau pendidik dan pengawas kita Pak tidak pernah diberikan penguatan. Saya terserah Pak, saya sudah 3 tahun kurang lebih diangkat pendidik, tidak pernah Pak dipanggil penguatan. Dan itu pun kita udah lihat sendiri. Begitu juga teman-teman pengawas. Nah ini kuncinya Pak, coba, terutama mungkin karena kita kehadiran Ibu Yeni kita yang terhormat, yang kita tahu bahwa komitmennya dalam pendidikan, tolonglah kali itu pengawas mau lihat pendidikan lagi di Makassar Pak, gaji itu pendidikan pengawasnya. Penguatannya di sini terabaikan. Nanti kalau ada masalah baru kita dipanggil, di mana pengawasnya, di mana pendidiknya. Ketika kita pengurusan isi tidak pernah dilihat. Nah ini yang kurang mungkin perlu perhatian Pak, dan selalu kita sampaikan seperti itu, tapi itu ibaratnya angin berlalu saja. Itu di daerah-daerah lain Pak. Kenapa bisa maju? Karena itu digenjot dulu ujung tombaknya. Apa ujung tombaknya? Pendidik dan pengawasnya. Makanya saya selalu katakan Pak, tidak usah terlalu jauh bicara luar negeri apa, cuma kita introspeksi diri kita dulu. Apakah kita sudah benar mengelola pendidikan kita? Itu intinya saja Pak. Karena terkadang kalau makin banyak teori Pak, terkadang makin banyak bohong tak. Bismillah. Ya, Bapak Ibu. Saya kira itu saja. Saya mau bertanya, tidak ada pertanyaan yang mau tanya. Jadi ini bukan pertanyaan Pak. Ya. Sudah saya tutup dengan pantun. Saya buka dengan pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah peserta Pak Mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah Dewan Pendidikan memanggil lagi pendidik dan pengawas ke depan. Terima kasih. Langsung depan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiqamah, utusan pengawas dari Muhammadiyah. Tapi yang tersirat kita adalah pengawas dari Kementerian Agama. Jadi kami utusan seperti apa yang disampaikan tadi Bapak, bahwa yang utusan dari pengawas Kementerian dari Muhammadiyah harus yang berlead. Kami adalah yang berlead. Itu segala simpel. Terima kasih Pak telah diberi kesempatan. Ini bukan bertanya tapi sekedar bahwa pertama itu Ibu bahwa sejak
PMA atau Peraturan Menteri Agama tahun 2013 nomor 90 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah yang disebutkan madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Sejak itu pula di Kementerian Agama sudah memberikan 22 SK bagi madrasah yang ada anak-anak ABK-nya atau anak-anak inklusif. Jadi ada RA, Radatul Atfal, karena kami ini kebetulan sebagai pengawas madrasah. Pengawas madrasah yang madrasahnya Muhammadiyah. Jadi ada anak berkebutuhan khusus yang di RA, Radatul Atfal, dengan di madrasah ibtidaiyah itu kami sudah berikan SK sebanyak 22. Jadi siap menerima peserta didik yang ABK atau anak istimewa yang disebutkan tadi. Yang menjadi yang yang terbetuk di hati kami ketika ibu menyampaikan bahwa ada ada bantuan atau apa berupa sekolah tadi yang disebut dari dewan atau dari mana tadi yang disebut itu, bahwa disediakan untuk sekolahnya yang ada yang berkebutuhan khusus, misalnya apakah dia bantuan media atau SDM yang ada di situ. Nah, ini sekedar informasi bahwa kami di Kementerian Agama ada 22 yang berkebutuhan khusus madrasah dan Radatul Atfal sudah dieskakan, dan insya Allah kalau misalnya yang seperti itu sampaikan bahwa ada bantuannya, misalnya apakah bisa juga dari Kementerian Agama dapat ya. Itu tentang Bapak yang tentang akreditasi. Terus terang Pak, saya mungkin 5 kali mendaftar asesor, 2 kali di bank PNF, 3 kali SM, tidak pernah dan tidak mau lulus. Makalangan saya mau ketawa ini petang. Tidak apa-apa. Berbicara tentang proses akreditasi tadi, alhamdulillah baru kami mengetahui bahwa proses akreditasi ini tadi disebutkan ada 4 komponen. Yang bukan pertanyaan Pak, kami di madrasah seperti apa yang tadi disampaikan Ibu Bahria bilang ada madrasah dan tidak sebelum madrasah, tapi kami juga merasa bahwa ada madrasah yang kalau misalnya KPA menghubungi kami, kebetulan Ibu Tarni ini yang KPA-nya Makassar masih dulu selalu menghubungi kami, tolong madrasah yang ini kepala madrasahnya, nomor HP-nya. Jadi kami tidak hubungi karena terus terang di Kementerian Agama saya sebagai ketua Jawas sama dengan korwasnya di Kota Makassar, sehingga kami selalu dihubungi. Nah, ketika dihubungi, saya hubungi madrasah tersebut, ada begini Dinda, ada begini, dia bilang jangan pakai dulu Bunda deh. Jadi itu banyak yang seperti itu. Jadi banyak yang tidak siap, atau apakah karena kekurangan kami atau apa menyampaikan. Jadi tadi seperti apa yang dibilang Pak Haji bahwa mohon disampaikan ke madrasah. Ya, terus terang di Kementerian Agama cuma 1 orang yang asesor, hanya ibu ini yang sampaikan bahwa yang perpanjangan itu kayak remedial diulang-ulang terus disangkanya, dan saya juga pemahaman saya begitu bahwa remedial itu kalau sudah siap mungkin divisitasi mengajukan mungkin. Jadi saya juga tidak paham, dan alhamdulillah materi ini saya paham, dan insya Allah saya akan siap menyampaikan juga teman-teman. Kemudian kedua, di mana saya bisa menyampaikan misalnya kami butuh dan ada madrasah yang siap diakreditasi, karena terus terang di RA kemarin kami hanya memanggil, karena saya ada teman yang asesor PAUD, asesor TK, maka kami panggil untuk memberikan RA sampai MA. Dari 2.200 itu cuma 7 yang negeri. Jadi bisa dibayangkan di Makassar ini banyak sekolah agama tapi tidak kelihatan gerakannya layak mutu pihak. Tapi itu yang negeri tidak boleh juga kita menutup mata bahwa sekarang menjadi rebutan warga masyarakat. Di salah satu di Sultan di Veteran di ujung sana itu pagi macet kalau pagi Pak.
artinya banyak orang menitip anaknya di situ. Tapi yang swasta mohon maaf, itu tadi yang saya bilang lah, ya itu diolah. Negerinya MA cuma 2, yang di Talas Salabang, maaf 3, Talas Salabang, Gunung Sari sama Piringkanaya. Yang MTS di tingkat SMP itu ada 2, di ujung Petarani sama di Piringkanaya. Yang negeri MI di Panggabantai sama Piringkanaya, selebihnya itu swasta, yang lebih dari 200 itu tadi. Kami berharap akan lain kasih dan tidak terima ini. Kenapa? Karena mereka tidak paham. Tapi kalau itu kita sosialisasikan ke bawah, mengurangi beban teman-teman asesor dan kepala sekolah. Saya kira ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak, ke belakang Pak Res. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laki-laki itu biar dulu sendiri. Yang pertama terkait sekolah inklusif. Tadi Ibu Yeni ya. Ibu Yeni yang Ya. membahas. Ibu Yeni Rahman. Nah, Ya. supaya jelas. Yang pertama, sebenarnya guru itu tidak bisa asesmen, Bu, terkait siswa yang inklusi itu, karena bukan ranahnya. Dia hanya bisa observasi, sehingga untuk menentukan apakah murid A itu adalah inklusi dalam hal ini itu ranahnya orang ahli, dan membayar itu mahal. Sehingga bolehkah misalnya Dewan Pendidikan yang memfasilitasi supaya ada fakta saya lihat sebagai pengawas sekolah yang hampir setiap saat ke sekolah, melihat sekolah itu banyak sekolah negeri dari dalam beberapa hal, termasuk proses pembelajaran, termasuk semua standar-standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah itu melebihi sekolah negeri. Dan nilainya kalau tidak salah dia C, tapi saya rasa di samping rasa-rasa saya pikir-pikir, saya observasi mestinya nilainya A. Sehingga menjadi pertanyaan, bagaimana asesor dalam bekerja seperti ini? Ya, kemudian baru saja saya tanya, tahun ini itu keluar lagi, lanjut tetap C. Sehingga begini Pak, swasta itu butuh itu level-level itu, karena dia harus mempromosikan diri. Kalau negeri tidak butuh itu, biar C tidak ada masalah karena dia tidak butuh. Kalau swasta itu dia butuh sebagai promosi diri untuk menarik masyarakat sekolah di situ. Sehingga menurut saya bisa ditinjau ulang Pak, secara pribadi atau gimana ditinjau ulang. Ini memang pantas. Jangan mengandalkan aplikasi, karena begini, yang dulu itu beberapa tahun lalu itu waktu divisitasi itu kan saya pikir, masa saya dikala melihat ini asesor saya setiap hari di sini, dia cuma 1 hari, masa saya dikala. Saya merasa timbang apa, ini cocoknya A dan ternyata C. Kalau boleh saya sebutkan, boleh Bapak ke Sudiang, ada SMP Katolik Sudiang, boleh secara pribadi atau apa, boleh. Tidak ada kelas pernah kosong saya lihat. Kemarin P5-nya saja saya sangat tertarik, banyak sesuatu yang unik yang ditampilkan dan sebagainya. Sehingga kalau saya hanya mengungkap fakta ini, ya. Saya cuma tidak ada mau sanding-sandingkan dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat untuk Pak Korwas, di dalam ini kinerja saya lihat itu
kita mengembangkan kinerja di situ, merencanakan kinerja, ada yang wajib, ada yang tambahan, ya. Yang tambahan inilah mungkin selain yang harus kita lakukan yang bersinergi dengan kebijakan-kebijakan, ya. Seperti misalnya karena begini, kepala sekolah yang ada di sekolah itu bervariasi dalam segala hal, Pak. Motivasinya bervariasi, kemampuannya bervariasi, kemauannya untuk memajukan sekolah bervariasi, sehingga wajarlah kalau murid itu memilih karena seperti itu, bervariasi itu. Saya kasih contoh, Pak. Di SMP 6 ada yang bawa anaknya di situ, sudah dijelaskan tidak bisa masuk. Apa dia bilang? Masa saya mau kasih masuk anak saya di situ sementara sudah jam 9 masih ada berkeliaran siswa gitu di sekolah X misalnya. Saya harus memilih ke sini karena adanya bervariasi inilah sehingga terjadi penumpukan di sekolah di suatu tempat. Nah, sekarang tugas kita semua bagaimana ini mengawal kebijakan ini tentunya, tapi tidak ada dari dinas ya, dari pemerintah, dari struktural ya. Ya, disampaikan saja Pak, nanti kita akan ini setelah ini ada rekomendasi, kita buatkan rekomendasi sesuai saran-saran Bapak yang penting ya. Ya, jadi itu tugas yang dalam pendidikan. Silakan Pak. Ya. Seperti perencanaan Pak. Maaf saya berdiri karena sudah mulai serius. Ya, silakan. Seperti perencanaan, karena bervariasinya tadi kepala sekolah ini dari segi kemampuan, dari segi apa saja itu, sehingga tidak berbasis sanksi itu tidak mau lakukan. Kalau tolong bikin KOSP, apa sanksinya kalau tidak ada? Wah, kenapa selalu berpikir begini? Sehingga seakan-akan dia memaksa kita membuat kebijakan yang memaksa dia. Jangan kasih keluar dana bosnya kalau tidak keluar itu. Jangan kasih begini kalau tidak ada verifikasi dan pengawas. Itu kan memaksa yang sesungguhnya tidak perlu. Karena bervariasinya tadi itu. Karena kita mau melihat sekolah ini sama, kemajuannya sama, sehingga masyarakat dimanapun sekolah mendapatkan pendidikan yang bermutu. Karena memang itu penjaminan itu. Kan begitu memang di aturan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, kan memang begitu. Sehingga wajarlah kalau dia mau cari pendidikan yang bermutu, sehingga tugas kita ini bagaimana ini maju bersama sekolah. Nah, sehingga kalau ada seperti itu, karena kita sudah lihat kondisinya seperti itu, maka mestinya dinas pendidikan bikin kebijakan, nanti diverifikasi atau divalidasi atau dicek langsung oleh pengawasnya. Oh gitu. Jadi rekomendasi saya untuk pejabat bikin seperti itu. Masa ada sekolah nanti misalnya nanti mau akhir tahun baru mau mengajukan ke KOSP, padahal KOSP dijadikan pedoman untuk proses pembelajaran. Masa akhir tahun baru mau sehingga kesannya dia hanya melengkapi administrasi, ya. Padahal itu kan bukan tujuannya. Seperti tadi RKS, ada juga seperti ini Pak sebenarnya. Misalnya dana bos itu, kita ini pengawas. Kalau terlibat langsung di situ tidak enak juga, karena kalau dia bermasalah kita dipanggil. Ada teman pengawas pernah dulu dipanggil karena bermasalah, dipanggil juga. Pertanyaannya kepada pengawas, kenapa kau melakukan pembiaran? Itu, kenapa kau lakukan pembiaran sampai sekolah seperti itu, padahal Anda pengawasnya? Sehingga efek-efek seperti inilah harusnya pejabat itu struktural bikin kebijakan. Harus ada begini dari pengawas, karena nanti kalau bermasalah ada efeknya kepada kita. Kenapa kau lakukan pembiaran? Padahal dia memang tidak pernah memperlihatkan.
kita juga isi masuk di situ. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Saya kira ini banyak saran-saran, ide-ide yang disampaikan oleh Bapak tadi, dan beberapa penanya tadi ada 6 orang ya penanya. Mungkin masih ada yang mau tambah? Tidak ada lagi. Oke, berarti ini terakhir ya. Silakan Pak. Yang siapa dulu yang Pak Ben barangkali Pak, silakan. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua atas masukannya. Ada yang perlu saya stressing Bapak Ibu di sini untuk kita semua. Pertama, bahwa kalau misalkan Bapak Ibu di binaan Bapak Ibu ada pada saat selesai visitasi ada nilai keluar kemudian tidak sesuai dengan menurut Bapak Ibu kondisi, maka diberi waktu 12 hari kerja untuk mengajukan protes, bahasanya seperti itu. Karena kalau tidak, maka dianggap bahwa hasil akreditasi itu diterima pada tahun 2024, keluar C. Setelah ada pengumumannya dikasih waktu 2 minggu untuk semacam komplain kalau misalkan dirasa komplain. Seperti tadi, rasa-rasanya ini harus ada, dan saya juga tahu ini SMA Katolik sudah berapa kali datang di kantor kemarin waktu saya masih ketua Pak untuk mengajukan perbaikan seperti itu. Jadi dimanfaatkan waktu 2 minggu itu. Kalau misalkan ada protes masuk, maka kami segera melakukan klarifikasi. Kalau memang menurut kami dari keanggotaan ini ada sesuatu yang tidak sesuai, maka kita menurunkan tim baru untuk melakukan visitasi ulang di sekolah itu. Malah kebijakan tahun kemarin, salah satu timnya harus ada dari BAN pusat. Jadi bukan lagi BAN provinsi yang memvisit kalau ada yang diterima komplainnya. Seperti itu Pak. Jadi yang tadi dari Muhammadiyah, kasusnya seperti itu. Jadi jangan dibiarkan diterima dulu baru diprotes Pak. Jadi segera diprotes. Yang kedua dari tadi Bapak dari Muhammadiyah bahwa kami mendikritisi ulang bagaimana pembayarannya. Nah, sekarang kebijakannya adalah semua biaya yang berkaitan dengan akreditasi sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Biar perbaikan. Jadi kita tidak memberi ruang untuk sekolah tanda petik untuk membiayai proses akreditasi. Tidak diberi ruang sampai sekarang ini kebijakan itu. Dulu pernah namanya ada akreditasi mandiri. Mungkin Pak Natsir masih merasakan sekolah diberikan akreditasi mandiri. Sekarang sama sekali tidak ada ruang untuk itu. Saya kira itu yang penegasannya Pak. Nah, sekarang berkaitan dengan tadi. Jadi SMP Katolik Sudiang ini sudah berusaha untuk beberapa kali, dan saya sebagai anggota waktu itu sudah mengajukan juga ke Jakarta untuk segera untuk divisit, tapi sampai sekarang belum ada realisasi dari itu. Jadi dari sekolah sudah Pak, saya sebagai waktu itu sudah mengajukan, tapi sekali lagi kami adalah pelaksana kebijakan. Berkaitan dengan pertanyaan tadi dari saya mungkin dari bawah dulu, dari Ibu tadi berkaitan dengan ini Bapak Ibu, sekolah tidak boleh istilah menolak kalau sudah tiba waktunya dia harus divisit. Kapan menolak maka ada sanksinya. Kalau misalkan dia B kemudian tiba waktunya divisit tahun 2024 karena merasa belum siap menolak, maka langsung jatuh sanksi TT. Karena dia menolak karena kita tidak ingin ada sekolah untuk akreditasi ini maunya dia, tidak, harus ada aturan main. Jadi semua sekolah yang menolak, sekolah yang memberi data yang tidak sesuai itu semua tertulis, dan itu semua harus dibicarakan Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, sekarang minta maaf Bu, saya kira bisa dicoba lagi, mudah-mudahan tahun depan ada lagi penerimaan asesor lewat untuk saya kira itu penekanannya Bu. Jadi sekolah memang harus siap registrasi. Minta maaf tadi di belakang berkaitan dengan ada muridnya 2 orang dapat A. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa soal hasil akreditasi ini ada ruang yang kami serahkan kepada masyarakat dan termasuk Bapak untuk melaporkan jika ada seperti ini. Kenapa ada sekolah 2 muridnya di sana dapat A,
itu akan kami segera proses Pak ya. Contoh kemarin Bu yang dapat dari A menjadi TT, saya termasuk yang berkunjung ke sekolah itu melihat secara langsung. Ternyata di Dapodiknya Pak, siswanya itu ya saya bukan dari segi apakah curang atau tidak. Dari segi Dapodiknya sekian puluh Pak siswanya. Di Dapodiknya ditunjukkan. Tetapi yang hadir waktu itu 2 orang. Saya tanya berapa orang kok yang sekolah sebetulnya, dia bilang 2 aja ini Pak. Saya tanya selalu ini. Maksudnya saya ditawar, saya tidak campuri itu data-data benar atau tidak. Tapi yang saya lihat adalah siswa itu saya tanya memang mereka cuma berdua. Itu kan yang terlepas dari curang Dapodiknya atau tidak, itu bukan urusan. Jadi itu Pak, jadi minta tolong Bapak Ibu bantu kami dari segi akreditasi. Kalau itu tadi, apakah yang seharusnya di atas atau seharusnya tidak layak A, bantu kami Pak untuk diberi informasi supaya kami juga segera memprosesnya seperti itu. Laporan masyarakat. Sekarang tadi menarik, kita semua ini adalah orang yang mengerumuni mutu. Saya setuju Pak. Tapi peran kami dari akreditasi adalah dalam tahap bukan pembinaan mutu, tetapi dalam tahap memotret apakah di sekolah itu telah terjadi layanan yang bermutu. Kalau tidak, kalau misalkan kami belum menemukan, itu yang kita sebut sebagai tadi bagaimana sama-sama kita bagaimana memperbaiki. Sekali lagi kita semua ya jadi Ban PDN sebagai bagian dari bagian eksternal untuk memastikan bahwa satuan-satuan visitasi 2024 kemudian isinya masih berproses itu. Tapi kalau tidak ada isinya pasti itu tidak akan mungkin diproses. Sekali terima kasih yang muridnya 2 ada Pak, nanti sebentar kita bisi-bisi Pak siapa sekolah mana itu. Sekolah mana itu kita bukan pencarian tapi kita ingin pembinaan. Saya kira dari saya cukup Bapak Ibu semua ya pertanyaan berkaitan untuk akreditasi. Terima kasih. Terima kasih Pak narasumber. Ya, mungkin Pak Tamrin ada yang mau dijawab. Sedikit saja saya. Terima kasih Pak. Jadi ada tadi berkaitan dengan izin operasional. Jadi saya memperketat berdirinya sekolah yang asal-asal, begitu cara berpikirnya. Iya. Sekarang ini Pak ada, mohon maaf ini ada kemarin itu anggota dewan yang datang. Mohon maaf, yang kawal itu pendirian sekolah di Antang. Sudah cukup diskusi dengan Pak Kadis. Tim itu tidak mau kasih izin karena itu rumah saja tidak layak, apalagi sekolah. Gitu? Ada itu, ceritanya begitu. Artinya kalau diperketat itu artinya apa? Kita ingin memberi layanan yang lebih bagus, tidak membatasi orang membuat sekolah. Itu cara berpikirnya pemerintah, saya lihat begitu. Ada di yang di belakang mall itu, jalan itu ya saya kira saya paham dengan Pak Dr. Rais tadi bahwa ya kebijakan-kebijakan itu penting untuk mengawal proses kemandirian. Butuh juga memang paksa-paksa dalam tanda petik. Butuh. Meskipun perspektif saya itu secara pribadi tidak harusnya dikawal secara pelan-pelan supaya dia mandiri, tapi kan di kita ini keragamannya luar biasa. Mungkin kalau misalnya Pak Nasir baru dikasih sekali, baru dikasih bayangan atau ini, dan itu diimplikasi. Tapi mungkin ada juga biar juga ini bekerja kasih masuk ini tidak akan kasih masuk Tommy karena bandel memang. Nah itulah fungsi-fungsi kebijakan yang memaksa dalam tanda petik menuju pembiasaan. Itu sebenarnya penting. Nah, di penggerak-penggerak ini rupanya itu dibatasi untuk memperketat supaya proses pengembangan pesatnya bagus. Makanya peran pengawas itu lebih pada mendampingi dibanding dengan mengawasi. Itu cara kerja kita. Nah, keragaman dari satuan pendidikan yang membutuhkan apa? Ya, kalau kita berpikir jangka panjang, memang pendampingan itu lebih dominan, lebih efektif, lebih bagus difungsikan gitu. Tidak menyelesaikan masalah secara instan gitu. Sehingga selesai masalahnya, ya masalah berikutnya terjadi lagi gitu. Nah, seharusnya memang bersinergi antara pikiran-pikiran kita dengan kebijakan-kebijakan yang
seharusnya menjadi bagian dari tata kerja kita di lapangan gitu, supaya seperti yang dimaksud dengan baik. Tapi akan kita coba moderasi. Dan itu saya juga tidak tahu gimana hambatannya kalau pikiran kita bagus kalau begini sehingga nanti ujungnya lebih mudah mengontrol, misalnya pemanfaatan rapor pendidikan terhadap perencanaan yang harus dibiayai oleh dana BOS. Di mana sih masalahnya kalau itu dijadikan kebijakan khusus di dinas bahwa validasi gitu. Saya juga tidak tahu itu. Dan saya sering diskusi dengan teman-teman juga tidak tegas gitu. Itu hanya cerita kita sebetulnya yang mungkin cara pandangnya saja yang beda-beda. Cara pandang ini maksudnya selalu ada sisi-sisi dengan nanti ini saja dulu. Selalu ada sisi-sisi yang memungkinkan bahwa biar tidak itu jadi juga gitu. Nah, begini terakhir ini cara pandang Pak Rais berkaitan dengan dana BOS yang ya kita risih. Iya, Pak. Saya sebetulnya tidak mau campuri seandainya tidak itu menjadi bagian dari tugas pengawas untuk mendampingi tata kelolanya. Ya, jadi kita ini punya kewajiban mendampingi tata kelola. Ya, mau tak mau Pak, kalau ada penyimpangan, pengawas dipanggil. Saya ingat dulu ada namanya dulu Bu Ani Darwina dari Parepare, kasih saya dipanggil gitu. Kejaksaan waktu itu setelah bicara sendiri saya, akhirnya kasih dia pulang. Padahal bukan dia pakai, enggak. Dan betul kata Pak Rais, ya kenapa Anda melakukan pembiaran? Gitu. Makanya ini tugas kita sebetulnya mendampingi tata kelola supaya itu dipakai aman gitu. Itu intinya kita sebenarnya. Kalau kita mau, nah kan banyak juga misalnya mohon maaf minta kalau ada kepala sekolah. Kadang-kadang kalau kita campur-campur itu yang dimaksud Pak Rais. Seolah-olah kita mau minta-minta. Ya itu, seolah ini kenapa mengajukan tugas ini periksa-periksa dana BOS. Tapi saya sekarang ini dalam bulan Oktober sampai November itu saya cek yang mau nanti akan datang. Arkas yang akan datang itu ada enggak dari rapor pendidikan secara nyata dituangkan di situ. Itu kami periksa. Kalau tidak, masalahnya nanti itu ada validasi oleh pengawas, checklist Kemdikbud bahwa ini dia pakai atau tidak. Ya, kalau begitu kan repotkan lagi. Dari sekian ratus sekolah, baru sekian ratus yang pakai. Daftar nama-nama yang belum menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan pembelanjaan dana BOS. Setengah mati lagi dorong-dorong lagi terusnya gitu. Makanya dari awal sebelum bulan November tanggal berapa sebelum tanggal berapa ini akhir pemasukannya itu ya kita turun untuk memastikan, membantu meyakinkan bahwa penting itu rapor pendidikan Pak dijadikan dasar untuk perencanaan dalam sekolah yang dibiayai oleh rapor. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Ya. Sebelumnya nih Pak, saya mau baca pantun juga karena silakan. Ya. Nah, pantun jangan panjang-panjang Pak, pendek-pendek saja. Hewan pelikan makan durian. Oke. Dewan pendidikan makin keren. Tentang ada. Ya, Bapak sekalian, waktu kita sebenarnya ini sudah lewat sedikit, tapi apa-apa ya. Nah, narasumber kita yang terakhir, Ibu Yeni akan menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian diharapkan pada beliau sekaligus menutup kita punya kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya serah kepada Ibu Yeni untuk menutup acara ini, kami perlu sampaikan bahwa yang dari awal tadi kita katakan bahwa ya kita keluarkan saja semua apa yang ada di sekolah dan apa yang kita rasakan, dan ini berkembang di forum saya kira sangat luar biasa. Kita punya pendapat, saran-saran dan pertanyaan-pertanyaan, dan ini semua ini sudah terjawab, hampir semua terjawab, dan kesimpulannya adalah pada hari ini kita tidak membuat kesimpulan,
karena ya, barang ini akan kita terus akan berjalan ya. Insya Allah semoga tahun depan ada lagi pertemuan yang lebih bagus daripada ini, dan insya Allah Dewan Pendidikan akan memperhatikan pendidik dan pengawas ya bersama kita. Terima kasih. Mohon izin mengusulkan satu hal. Ya Pak. Mumpung ada Ibu Yeni, Ya. mohon. Silakan. Menurut saya Makassar ini belum punya blueprint pendidikan. Kita tidak punya blueprint pendidikan untuk sekian tahun ke depan. Apakah tidak perlu dalam waktu dekat Dewan Pendidikan membuat sebuah forum yang katakanlah 1-2 hari untuk merancang blueprint pendidikan untuk Dewan Pendidikan Makassar menyerahkan nanti kepada wali kota yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kira ini ide bagus Pak ya. Ini nanti bisa kita jadikan rekomendasi ke wali kota untuk seperti apa yang Bapak sarankan. Iya, makasih. Saya persilakan Bu Yeni untuk menutup acara ini. Boleh kita menjawab kalau ada masih perlu. Saya mungkin hanya menjawab beberapa hal saja karena sebahagian besar sudah terjawab. Terkait dengan madrasah, saya juga adalah alumni guru Madrasah Ibtidaiyah Tahfidzul Quran Azhar Center. Mengenai madrasah ya pastilah kami cukup tahu, dan terkait ketika harapan kita bahwa ada penganggaran untuk itu, sebenarnya itu sudah kami lakukan sama kepala dinas setahun yang lalu. Tetapi karena Kementerian Agama tidak boleh ada dua kelembagaan yang memberikan bantuan yang sama dalam satu lembaga, sehingga itu tidak dimungkinkan. Sebenarnya kami sih apresiasi dengan madrasah Ibtidaiyah, Thanawiyah yang memang sangat turut membantu peningkatan mutu pendidikan kita di Kota Makassar, tetapi karena kita dibatasi oleh regulasi sehingga itu tidak dimungkinkan. Tapi kami juga sempat mendengar dari teman-teman MTS bahwa ada di beberapa wilayah yang juga diberikan bantuan oleh dinasnya. Tapi ini dulu kita pasti akan pelajari lagi, karena kekhawatiran kita jangan sampai itu menjadi masalah di kemudian hari. Niat baik kita, tetapi kalau tidak sesuai dengan prosedur, ya ini bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak baik. Yang kedua terkait dengan inklusi, kalau tadi ada yang mengusulkan bahwa bagaimana kalau sekalian saja kita membuat TK inklusi khusus semua anak-anak ABK di dalam. Berarti itu bukan lain namanya pendidikan inklusi, karena pendidikan inklusi dimaksud di sini adalah kita menerima semua keberagaman, bukan satu ragam. Jadi keberagaman. Nah, tapi memang kita belum kelola dengan baik. Sekaligus menjawab pertanyaan yang terakhir tadi bahwa memang tidak mungkin guru, jangankan guru, kepala sekolah juga bukan kewenangannya untuk bisa menilai apakah ini anak ABK. Saya hanya membuat pendahuluan kalimat saja tadi, tetapi itu bukan tupoksi dari kepala sekolah. Ketika kita ingin belajar di Jogja, lagi-lagi saya bilang di Jogja, karena memang di Jogja menjadi kota inklusi dan itu betul-betul bisa kita lihat implementasinya. Dengan UELD ini harusnya memang bekerja sekaligus menjawab. Saya tidak tahu ya apakah UELD itu dibuat karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, yang harusnya setelah itu harusnya termaksimalkan gitu. Jadi di Jogja dia membuat kelompok kerja yang memang dari awal ketika ada anak-anak yang ABK dia harus di assessment dulu di situ. Pelibatannya itu adalah bekerja sama dengan psikolog. Jadi kita ini seperti kita, walaupun bisa kita terka-terka kita bisa baca secara teori, tapi kita tidak punya kapasitas untuk menentukan anak ABK.
Jadi penentuan anak ABK itu pastinya harus juga sesuai prosedur. Yang kami dapatkan informasi bahwa ketika IQ di bawah 80 itu baru bisa diintervensi. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Jadi tidak semua kita masukkan di sekolah, itu tidak mungkin gitu. Jadi ada batasan-batasan yang memang dia bisa masuk di sekolah yang normal. Beda lagi ya kalau kita bicara soal SLB. Jadi yang kita maksud di sini, dan ini memang harus sepemahaman dulu kita. Yang sampai kasihan guru-guru setengah mati, anak normal saja dihadapi setengah mati, apalagi anak istimewa. Jadi tenaga pikiran itu jauh lebih besar. Karena saya juga pernah jadi guru, saya juga pernah menghadapi anak ABK luar biasa. Saya sudah mengalah sama kepala sekolah, biar saya dianggap tidak berdedikasi yang baik. Jangan sampai satu anak kita kita lebih banyak porsinya, sementara banyak anak yang kita abaikan. Tetapi sekali lagi, tidak hanya karena kita menganggap satu anak ini bisa berdampak kepada yang lainnya, sehingga kita tidak memberikan ruang. Nah ini lagi, karena pendidikan inklusi yang dimaksudkan ini adalah memberikan ruang yang sama, memberikan kesempatan yang sama setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita sebenarnya mulai dari awal adanya POPJA ya, atau adanya kelompok, apa istilahnya itu? Kalau yang mengerti apa itu POPJA ya? Jadi ada tim Satgas, karena kita kan sering mendengar Satgas, dianggap Satgas. Kita buat Satgas memang, tetapi orang-orang di dalamnya ini dari latar belakang psikolog, jadi dia kerjasama. Kalau tadi juga ditanyakan, kita tidak pernah merekrut guru inklusi. Kalau di Jogja enggak begitu sih. Jadi dia kerjasama. Jadi GPK itu adalah mahasiswa-mahasiswa psikolog, dan memang itu ada anggaran khususnya. Dia tidak mempengaruhi anggaran dari bos, tidak. Kan kalau ada bos, susah lagi kepala sekolah. Kalau dianggarkan lagi bos ini GPK, tidak mau 2 jam dia sekali jamnya ada GPK. Jadi GPK ini, GPK ini juga bagus, insentifnya juga lumayan. Itu berdasarkan UMK. Jadi yang kalau kita ingin ke depan pendidikan inklusi itu seperti apa, kalau saya sih punya ide yang lebih dimungkinkan, barangkali kita buat yang namanya klinik inklusi yang bisa dikelola oleh pemerintah. Jadi diselesaikan dulu anak-anak di sini, baru dia dimasukkan di sekolah yang di sekolah yang biasa gitu. Dan memang ketika pendidikan inklusi tidak hanya gurunya saya, tapi orang tua murid juga, karena kan banyak kejadian anak ABK ini bermasalah dengan temannya sampai memukul dan lain sebagainya, ini juga bisa kacau sekolah. Jadi memang harus ada keterkaitan, semuanya ikut terlibat, anak-anak di sekolah juga ikut membantu temannya. Saya ingat anak saya, dia sudah tahu tentang temannya yang ABK, kalau dia stres dia jadi suka melukai dirinya. Jadi teman-temannya itu berusaha bagaimana temannya tidak stres. Jadi ini karena sudah disampaikan sama gurunya, ini temanmu nak, si ini, jangan kita kasih stres ke. Jadi mereka ikut membantu seperti itu, karena nggak mungkin kita guru yang bisa monitoring selama pelajaran berlangsung. Jadi keterlibatan teman-temannya, terlibatan sekolah, keterlibatan orang tua, dan yang paling penting ini juga masukan dari sekolah. Ada sebahagian besar orang tua yang tidak mau mengakui anaknya ABK. Ini yang paling berat. Ini harus dikasih dulu baik-baik. Kalau perlu jangan dikasih, kalau keras-keras ya saya ya, yang mau dulu kasih masuk sekolah. Kalau dia sendiri tidak care, bukan berarti kita ingin membuli anaknya. Kita ingin sama-sama untuk memperbaiki anaknya. Dan ini paling banyak masalahnya. Orang tua tidak mau mengakui anaknya ABK karena itu dianggap aib. Padahal anak ABK itu sebenarnya adalah berkah. Bisa jadi. Jadi ini yang harus clear, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi rekomendasi kita di Dewan Pendidikan bahwa ketika sebuah sekolah ingin mengakomodir anak-anak ABK, ini harus dimulai dari asesmen dulu. Dan kita sudah tahu datanya, ini anak-anak harus diperlakukan seperti apa gitu. Supaya tidak menjadi beban tambahan buat guru-guru ya. Walaupun ada selentingan juga dianggap bahwa
guru juga tuh harus peduli sama ABK, tapi kita tidak punya kemampuan khusus untuk itu. Ini terlalu banyak kayaknya guru. Jadi itu ya yang kita maksud tentang pendidikan inklusi. Yang melakukan asesmen tentu saja adalah pihak dinas pendidikan yang membuat sebuah satgas untuk itu, dan pelibatan orang tua yang anak ABK dan orang tua yang anaknya normal ini juga yang perlu dilibatkan, dijelaskan memang nih di kelasnya anak tahu ada yang begini, jadi sebentar kalau dia berkelahi mamanya tidak mengamuk. Ini yang kita harus jaga baik-baik karena gampang sekali terpicu. Bisa jadi gurunya lagi dianggap bermasalah. Jadi pelibatan semua, orang tua yang anaknya ABK, orang tua yang tidak ABK anaknya, guru, temannya, semua orang-orang yang terlibat di dalam lingkungan sekolah itu harus tahu seperti itu. Jadi sudah terjawab ya semua. Ini blueprint. Kalau saya kampanye di sini nih Pak. Tentang blueprint pendidikan Kota Makassar, tentunya memang ini akan kita memberikan sebuah tawaran kepada siapapun nantinya yang akan menjadi wali kota ke depan. Kalau perlu calon wali kota pun kalau kita bisa dan mereka berani untuk menandatangani itu, saya pikir juga itu menarik. Blueprint pendidikan Kota Makassar yang kedepannya itu seperti apa, sehingga siapapun wali kota di periode selanjutnya ini harus dilanjutkan. Ini kan biasanya kalau lain wali kotanya, lain kebijakannya, lain kata berubah. Kita tidak menginginkan seperti itu. Ini kan yang terjadi di negara kita. Beda menteri, beda lagi. Nah, ini saya juga lagi mau belajar. Apakah bisa juga dimungkinkan kita buat kesepakatan di dalam pemerintah daerah sendiri, walaupun tidak mengabaikan arahan dari pusat, bahwa siapapun wali kotanya kita punya blueprint pendidikan Kota Makassar yang akan berkelanjutan. Jadi kita tidak peduli lagi misalnya hari ini si A wali kotanya 5 tahun ke depan, si B lagi wali kotanya, dan seterusnya. Ini berkelanjutan seperti itu. Dan saya pikir pasti masih banyak hal yang ingin kita tanyakan. Tapi saya juga tidak mau bilang dibatasi waktu karena waktu kita yang atur, tetapi karena ada agenda yang lain dan kita juga punya kontrak di tempat ini yang kita sudah sepakati, sehingga sekali lagi sebelum menutup saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tak semua, dan di kesempatan ini saya selaku pribadi memohon maaf, sepertinya tidak ada lagi pertemuan setelah ini karena periodisasi kami ini akan berakhir. Kita berharap mudah-mudahan Dewan Pendidikan yang baru menggantikan kami itu jauh lebih baik daripada kami. Tetapi secara pribadi, personal, pastinya saya akan siap untuk mendengarkan masukan-masukan kita, karena ketika saya menjadi anggota Dewan, saya tidak berbicara lagi saya anggota Dewan karena konstituen saya yang pilih, tetapi saya adalah anggota Dewan dari Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus di Kota Makassar. Jadi sekali lagi saya mohon maaf sekiranya dalam berinteraksi ada hal-hal kan, dan terima kasih atas perhatian kita semua. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan yang lain, dan marilah kita Jadi Ibu Yeni ini sekarang terpilih menjadi anggota DPR Provinsi sekaligus bendahara anggota Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Tangan dulu. Ya. Mudah-mudahan nanti masih kalau dimungkinkan yang bisa dipanggil teman-teman, nanti kami bisa usulkan di Dewan Pendidikan Provinsi, karena ini masa jabatan terakhir kami juga di tahun depan, tapi kami juga mencoba mengabdi lagi di Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian kita semua. Marilah kita sama menutup kegiatan kita kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk santap, di belakang sudah tersedia. Tapi sebelumnya foto bersama dulu.